Suami manipulatif berhasil ambil semua harta saat cerai. Saat aku pulang ke rumah warisan orang tua di kampung, aku temukan berangkas yang isinya tak terduga di bawah ranjang. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin pagi yang menusuk tulang tak semengerikan hawa dingin yang menyelimuti ruang sidang nomor 304. Aku, Dinda, duduk di bangku yang keras, kedua tangan menggenggam tas murah yang sudah kusam. Satu-satunya barang yang diizinkan Mas Amar untuk kubawa dari rumah kita. 15 tahun. 15 tahun hidup bersama ternyata bisa direduksi menjadi 3 jam persidangan yang penuh dengan angka, pasal, dan dusta yang tersistematis rapi. Di seberang ruangan, dengan jarak tepat 4 meter yang terasa seperti jurang tak terjembatani, duduk Mas Amar. Ia mengenakan setelan linen abu-abu yang ku ketahui harganya setara dengan tunjangan hidupku setahun. Rambutnya tersisap rapi, sorot matanya tenang, bahkan sedikit bosan, seolah ini hanya formalitas yang harus dijalani. Di sampingnya, sang pengacara, Bapak Handoko, dengan kacamata framelesnya, berbicara dengan intonasi datar namun mematikan. Yang mulia, klien saya, Bapak Amar Wijaya, adalah seorang visioner. Izin mengatakan, Dinda Beauty adalah mimpi bersama. Namun pada kenyataannya, modal, strategi operasional, pengambilan keputusan bisnis, hingga jaringan distribusi, semuanya adalah hasil jerih payah dan keahlian klien saya semata. Aku menggigit dalam bibirku hingga terasa rasa besi. Jerih payahnya. Aku ingat malam-malam bergadang meracik formula pertama di dapur apartemen kecil kami. Aku yang bolak-balik ke pasar induk mencari supplier bahan alami. Aku yang membujuk toko-toko kecil untuk menitipkan produk. Semua itu kulakukan sambil tetap menyiapkan makan untuknya, mengurus rumah, menjadi pendengar setia keluhannya tentang betapa sulitnya cari kerja. Semua itu, katanya dulu, adalah investasi cinta kami. Sedangkan Ibu Dinda, lanjut Handoko dengan suara yang hampir bersimpati, padahal matanya tajam seperti pisau, perannya lebih pada pendampingan moral. Tidak ada kontribusi finansial maupun intelektual yang signifikan yang dapat dibuktikan secara hukum. Bahkan, sebagian modal awal yang disebut-sebut dari penjualan perhiasan pribadinya, telah dikembalikan oleh klien saya dengan bunga yang layak di tahun ketiga pernikahan. Berikut dokumen transfernya. Selembar kertas fotokopi buku tabungan digantung di depan hakim. Aku tercekat. Itu uang yang dulu Mas Amar berikan padaku dengan wajah penuh cinta. Katanya untuk belanja sesukaku, karena ia baru dapat bonus. Saat itu, uang itu kugunakan untuk membayar uang muka rumah sakit ibuku. Sekarang, ia dijadikan bukti pengembalian modal. Pengacaraku, Ibu Sari, seorang wanita parubaya yang kuhubungi dari LKBH karena tak punya biaya, berusaha membantah. Suaranya tegas tapi kalah wibawa dibanding runtutan data dan dokumen palsu dari seberang. Setiap bukti yang kami ajukan, foto Viku di balik produksi, pesan dari pelanggan awal yang memuji tangan dingin Ibu Dinda, dimentahkan dengan mudah. Itu hanya aktivitas hobi, Yang Mulia. Tidak ada kaitannya dengan kepemilikan saham atau aset perusahaan. Aku memandang ke arah Mas Amar. Saat itu juga, matanya menangkap pandanganku. Dan di sana, di sudut bibirnya yang sempurna, muncul senyum. Bukan senyum penyesalan, bukan senyum permintaan maaf. Itu adalah senyum tipis, hampir tak terlihat, namun penuh dengan makna yang kukenal betul, senyum kemenangan. Senyum yang dulu sering ia tunjukkan saat berhasil memenangkan tender, atau saat membujukku menyetujui sesuatu yang awalnya aku ragu. Senyum yang berkata, aku mengendalikan segalanya. Dan aku menang. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Dunia sekitar seperti bergoyang. Suara hakim mengetuk palu terdengar sayup-sayup. Mengabulkan gugatan Tuan Amar Wijaya. Aset bersama berupa PT Amar Sentosa Cosmetics, dahulu Dinda Beauty, beserta seluruh kekayaan dan operasionalnya, beserta rumah tinggal di Jalan Pondok Indah Kaf 14, serta mobil Toyota Alphard tahun 2019, adalah hak milik mutlak Tuan Amar Wijaya. Ibu Dinda tidak berhak atas bagian dari aset tersebut.
Kepalaku berdengung. Tidak berhak, dua kata itu menghantamku seperti pukulan godam. Namun, mengingat jangka waktu pernikahan, Tuan Amar dihukum untuk memberikan uang penghidupan kepada Ibu Dinda sebesar. Sebuah angka disebutkan. Angka yang begitu konyolnya, bahkan tak cukup untuk sewa kamar kos di Jakarta selama setahun. Sidang usai. Aku bangkit dengan kaki gemetar. Mas Amar berjalan mendekat, diiringi oleh Handoko. Bau parfumnya yang mahal, Terre de Hermes, yang dulu selalu kukaitkan dengan pelukannya, kini terasa seperti gas beracun. Dinda, suaranya rendah, halus, penuh kepura-puraan. Tangannya mengulurkan sebuah amplop coklat. Ini tiket dan sedikit uang tunai. Untuk kamu pulang kampung. Ke Ranu Kumbolo. Di sana kamu akan lebih tenang. Aku menatap amplop itu, lalu menatap matanya. Di balik samar-samar kepalsuan di permukaan, aku melihat kekecewaan. Kekecewaan karena aku tidak menangis, tidak merengek, tidak memberikan dia kepuasan terakhir untuk melihatku hancur lebur di depan matanya. Apakah ini yang kau inginkan, Mas? Suaraku terdengar parau, jauh di telingaku sendiri, menghabisiku sampai ke akar. Dia menghela napas, berpura-pura berat. Ini hukum, Dinda. Kejam. Tapi adil. Aku harus melindungi apa yang sudah kubangun. Lalu, dengan suara yang hanya bisa kudengar, dia berbisik, jangan jadi pahit, Endut. Hidup harus terus berjalan. Endut, panggilan sayang yang dulu begitu hangat, sekarang terasa seperti tamparan. Dia memutar balik segalanya, bahkan bahasa kasih kami. Aku mengambil amplop itu dari tangannya. Jari-jari kami tak bersentuhan. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan aroma parfumnya, senyum kemenangannya, dan sisa-sisa 15 tahun hidupku yang ternyata hanya ilusi. Di luar, langit Jakarta kelabu. Amplop di tanganku terasa ringan sekaligus memberatkan jiwa. Di dalamnya, seperti yang kuduga, ada tiket bus ekonomi Jakarta Malang dan beberapa lembar uang 50 ribuan. Itulah harga akhir diriku. Sebuah tiket pulang dan ongkos hidup seminggu. Aku menaiki taksi online termurah menuju terminal. Dalam perjalanan, melalui jendela, aku melihat billboard raksasa. Ada wajah Mas Amar yang tampan, tersenyum percaya diri, di samping logo Amar Cosmetics yang megah. Slogannya besar-besar, kecantikan sejati dimulai dari kepercayaan. Ironik, sekejam-kejamnya rasa sakit yang menggerogoti dadaku, satu tekad kecil mulai menyala. Aku akan pulang. Bukan sebagai pecundang yang diusir, tapi sebagai seseorang yang sedang mundur untuk mengambil ancang-ancang. Dan entah mengapa, ingatanku melayang ke rumah tua di tepi danau, ke kamar orang tuaku, dan keranjang kayu jati besar yang selalu terasa begitu kokoh. Perjalanan panjang pulang kampung adalah proses penguburan. Mengubur Dinda yang naif, yang percaya, yang mudah dimanipulasi. Sisa-sisa dirinya yang masih bertahan, menggenggam amplop tipis dan sebuah tekad yang masih samar, bersiap untuk menyentuh tanah leluhurnya kembali. Tanah yang, tanpa kusadari, menyimpan sebuah kunci, secara harfiah dan metaforis, di kolong sebuah ranjang tua. Bus ekonomi itu mengeluarkanku di pertigaan kecil, 5 kilometer sebelum desa Ranu Kumbolo. Perjalanan 2 hari semalam lebih terasa seperti pengusiran yang diperpanjang. Tubuhku pegal. Mataku perih menahan tangis yang sudah tak lagi mau keluar. Aku turun dengan hanya sebuah tas ransel berisi pakaian seadanya. Udara pegunungan yang sejuk dan segar menyergapku, membedakannya dengan udara pengap Jakarta yang penuh tipu daya. Aku menarik napas dalam-dalam, dan aroma tanah basah, pinus, dan sedikit asap kayu bakar langsung membawaku pulang 30 tahun ke belakang. Aku memilih berjalan kaki. Jalannya sudah diaspal mulus, berbeda dengan jalan tanah berbatu yang kukenal dulu. Di kiri kanan, beberapa villa baru berdiri dengan pagar tinggi, tanda bahwa kampung ini mulai disentuh para pencari ketenangan dari kota. Tapi sebagian besar pemandangan masih sama, hamparan kebun sayur berundak, pohon-pohon jeruk keprok yang mulai berbuah, dan di kejauhan, kabut tipis menyelimuti puncak-puncak bukit yang mengelilingi danau. Rumah itu masih persis seperti dalam ingatanku, meski lebih lusuh. Berdiri sendirian di ujung desa,
persis menghadap ke birunya Danau Ranu Kumbolo yang legendaris. Atap sirapnya telah banyak yang menghitam dan melengkung. Cat dinding kayunya yang dulu putih biru kini nyaris seluruhnya mengelupas, memperlihatkan serat-serat kayu jati tua yang keras. Taman depan yang dulu rapi dipenuhi bunga kertas dan kenanga kini menjadi semak belukar yang tak terurus. Pagar kayu rendah sudah patah di beberapa bagian. Kuncinya masih di tempat yang sama, di bawah pot bunga geranium pecah di teras depan yang sudah tak berisi bunga. Sentuhan logam yang berkarat itu di tanganku terasa seperti menyentuh langsung pada masa lalu. Krek, pintu kayu berat itu terbuka dengan suara berderit yang panjang, seolah mengeluh atas tahun-tahun kesepiannya. Aroma yang pertama menyergapku adalah aroma waktu yang terhenti, debu, kayu lembab, dan sisa-sisa wangi kamper yang dulu selalu ditaruh ibu di lemari. Cahaya senja yang temaram masuk dari jendela-jendela berkaca buram, menyoroti tarian ribuan partikel debu di udara. Ruang tamu masih sama. Kursi kayu ukir sederhana, meja bundar dengan taplak renda yang sudah kuning, dan di dinding, foto hitam putih ayah dan ibu tersenyum tenang. Mataku langsung berkaca-kaca. Mereka tersenyum padaku seolah berkata, "Selamat datang pulang, nak." Aku melepas sepatu dan berjalan pelan. Setiap langkah membangkitkan gema kenangan. Di sini, di depan rak buku rendah, ayah biasa membacakan dongeng. Di sana, di ambang pintu dapur, ibu selalu berdiri menyandukkan badan, memanggilku dan adik-adik untuk makan. Suara tawa kami, teriakan kami bermain, bayangan mereka yang sibuk, semuanya memenuhi ruangan sunyi ini, menjadi hantu-hantu yang ramah namun menyayat hati. Kamar tidurku kecil di ujung lorong masih ada tempat tidur susun yang kushare dulu dengan adik perempuanku, Laras. Stiker bintang-bintang dari permen masih menempel di dinding, memudar. Aku tak sanggup lama-lama di sana. Aku menuju ke kamar utama, kamar orang tuaku. Ranjang kayu jati besar dengan 4 tiang penyangga dan kelambu putih yang telah berubah warna jadi gading tua, masih menjadi pusat ruangan. Aku duduk di tepinya. Kasur kapuknya mengeluarkan bunyi berderak dan aroma apek. Di atas meja rias sederhana, masih ada sisir bergaguk kayu milik ibu dan sebuah kotak perak kecil tempat ayah menyimpan penjepit kumisnya. Sebuah lemari pakaian tinggi berdiri di sudut, pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan ujung selimut bordir motif bunga yang terkenal itu, karya ibu yang tak pernah selesai karena tangannya mulai gemetar. Kesunyian di sini berbeda dengan kesunyian rumah mewah di Pondok Indah yang penuh dengan barang-barang mahal namun hampa. Kesunyian di sini terasa penuh. Penuh dengan kehadiran yang telah tiada. Penuh dengan cinta yang pernah nyata. Dan justru itulah yang paling menyakitkan saat ini. Di tengah kehancuran pernikahanku, aku pulang ke sumber cinta pertama yang pernah ku kenal. Dan mereka pun telah pergi, hanya meninggalkan bayangannya. "Maaf, Enda, ini Dinda, kan?" Suara dari pintu depan membuyarkan lamunanku. Aku bergegas mengusap air mata dan keluar. Berdiri di teras adalah Mbah Siti, tetangga sebelah yang sudah sepuh. Wajahnya keriput seperti kenari, matanya sipit namun tajam. "Iya, Mbah. Saya pulang," jawabku, berusaha tersenyum. "Dikabari kok ora?" "Biung sing teka jemput," katanya sambil mengamatiku dari ujung kepala sampai kaki, pandangannya penuh dengan keingintahuan dan, ya, sedikit rasa kasihan yang tak bisa ia sembunyikan. "Lama banget yo urip nang kota, karo bojomu sing ganteng pisan kui? Piye kabare?" Pertanyaan sederhana itu seperti pisau. "Alhamdulillah, Mbah," jawabku pendek, menghindar. "Saya mau menetap di sini dulu," enderek jejak Simbah. Mbah Siti mengangguk-angguk pelan, matanya berbinar seolah memahami lebih dari yang kukatakan. "Oh, menetap. Ya, omah iki kudu dicekel. Kui warisan simbahmu sing terakhir. Ora olehe didol, lo, Endha, dijaga." Petuahnya terdengar seperti peringatan. Aku hanya mengangguk. Setelah Mbah Siti pergi, membawakan sekantung beras, telur, dan sayur dari kebunnya, kesunyian kembali menyelimuti. Malam pertama di kampung halaman adalah pertempuran melawan bayangan. Setiap bunyi, jangkrik, daun bergesek, kayu rumah berderak, terasa asing sekaligus akrab. Aku berbaring di ranjang orang tuaku, menatap langit-langit gelap. Kenangan tentang Mas Amar menyusup. Awal yang manis,
janji-janji yang berkilau, kemudian perlahan-lahan pergeseran itu dimulai. Uangku yang disebut tabungan bersama, tapi tak pernah bisa kau ambil tanpa izinnya. Namaku yang perlahan dihapus dari semua dokumen bisnis. Kritiknya yang halus yang mulai menggerogoti kepercayaan diriku. Dinda, kamu baiknya di rumah aja, urusan di luar itu bikin kamu stres. Hingga akhirnya aku benar-benar terisolasi, bergantung sepenuhnya padanya. Danau Ranu Kumbolo di kejauhan berkilau diterangi bulan purnama. Dari jendela kamar, danau itu seperti permukaan perak yang diam. Disinilah dulu, di bawah bulan yang sama, ayah sering bercerita tentang ketabahan nenek moyang, tentang akar yang harus kuat agar pohon tak tumbang diterjang badai. Aku merasa seperti pohon yang telah tercabut dari potnya di kota, akar-akarnya kering dan rusak. Apakah akar tua di tanah kelahiran ini masih mau menerimaku? Apakah aku masih bisa tumbuh lagi? Hanya satu hal yang kurasakan dengan pasti di tengah semua kesedihan dan keraguan ini adalah tanahku. Bau tanah, bunyi katak, dinginnya udara malam, semuanya adalah bagian dari DNA-ku yang terlupakan. Di rumah warisan yang lapuk ini, di bawah atap yang bocor mungkin, setidaknya tak ada lagi ruang untuk manipulasi dan kebohongan. Yang ada hanyalah kebenaran yang keras tentang kepergian dan kepulangan. Dan kebenaran, betapapun pahit, terasa lebih baik daripada ilusi yang indah. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata yang tertahan seharian akhirnya mengalir, diserap oleh bantal kapuk yang beraroma masa lalu. Esok, aku akan mulai membersihkan. Mulai dari debu di rumah ini, dan mungkin, perlahan-lahan, dari debu-debu luka di hatiku. Matahari pagi menembus jendela berkaca buram, memotong motif-motif debu di udara. Setelah malam yang penuh air mata dan mimpi buruk yang tersisa, tubuhku terasa berat namun pikiranku sedikit lebih jernih. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, suara sapu dedaunan dari tetangga, lengkingan anak-anak berangkat sekolah. Semua bunyi itu membangunkan bagian dari diriku yang lama tertidur. Ritme kehidupan kampung yang sederhana dan nyata. Aku memulai hari dengan membersihkan ruang tamu. Debu beterbangan, menari-nari di sinar matahari seperti serpihan masa lalu yang menolak pergi. Aku menyapu, mengelap, membuka semua jendela agar udara segar dan cahaya masuk mengusir aroma lembab. Setiap sentuhan pada barang-barang milik orang tua adalah percakapan tanpa kata. Cangkir retak tempat ayah minum kopi. Vas keramik murah tempat ibu selalu menaruh bunga kembang sepatu. Album foto tua dengan sampul kulit yang sudah lapuk. Aku membukanya perlahan. Di sana, ada aku, kecil, dengan gigi ompong, tertawa lepas di antara ayah dan ibu di teras rumah ini. Ada foto pernikahan mereka yang sederhana namun penuh cahaya kebahagiaan di mata mereka. Betapa kontras dengan fotonya dengan Mas Amar yang megah dan penuh ornamen, namun kini terasa palsu. Pekerjaan fisik ternyata menenangkan. Aku fokus pada yang bisa dikendalikan, debu yang bisa disapu, lantai yang bisa dipel, kaca yang bisa dibersihkan. Sedikit demi sedikit, rumah itu mulai bernapas lagi. Napas yang pelan, tua, namun hidup. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan cara yang sama. Memindahkan tumpukan koran dan majalah usang yang disimpan ayah. Membereskan rak-rak buku yang dihuni buku pelajaran kuno dan novel-novel picisan yang dulu menjadi pelarianku. Setiap ruangan yang kubersihkan seperti satu bab yang kututup, mempersiapkan ruang untuk sesuatu yang baru. Hingga sampai pada hari ketujuh. Saatnya membersihkan kamar utama, tempat tidur orang tuaku. Ini adalah wilayah yang paling kusakralkan, dan juga paling kutakuti. Aroma mereka paling kuat di sini. Aku berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya memberanikan diri masuk. Aku mulai dengan mengganti kelambu yang sudah kuning dengan yang baru, putih bersih yang kubeli di pasar. Kemudian, dengan hati-hati, aku menurunkan kasur kapuk yang berat. Aku akan membawanya ke teras untuk dijemur, membunuh kutu dan kelembaban bertahun-tahun. Saat kasur terangkat, pandanganku tertuju pada lantai papan kayu di kolong ranjang. Debu yang mengendap tebal, sarang laba-laba yang menggantung seperti tirai kelabu. Aku mengambil sapu lidi yang panjang. Berjongkok, aku mulai menyapu debu-debu itu dengan gerakan hati-hati. Duk! Ujung sapu membentur sesuatu yang padat, bukan bunyi kayu kosong. Aku mengerutkan kening. Dengan tangan, kuusap debu yang lebih tebal.
Sebuah permukaan besi yang dingin dan kasar mulai terlihat. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Apa ini? Aku merangkak masuk ke kolong ranjang, mengabaikan sarang laba-laba yang menempel di rambut. Dengan kedua tangan, aku menyibak tumpukan debu dan kotoran. Sebuah kotak besi persegi panjang, kira-kira seukuran bantal kecil, muncul sepenuhnya. Warnanya coklat karat, dengan sudut-sudut yang telah tumpul. Di bagian depannya, ada sebuah lubang kunci besi tua yang sederhana. Itu adalah brankas. Bukan brankas modern dengan tombol digital, melainkan benda kuno yang kokoh, mungkin seumuran dengan rumah ini. Aku menariknya perlahan. Berat. Butuh tenaga untuk menggesernya keluar dari kolong ranjang. Brankas itu berdiri di hadapanku di lantai kamar. Bisu, penuh rahasia, dan berdebu. Siapa yang menyembunyikan ini? Ayah? Ibu? Untuk apa? Pikiran langsung melayang ke kemungkinan harta karun. Mungkin uang simpanan mereka? Tapi orang tuaku guru honorer, hidup pas-pasan. Atau mungkin dokumen penting? Surat-surat tanah? Aku memeriksa sekeliling brankas. Tidak ada tulisan, tidak ada petunjuk. Hanya lubang kunci itu yang menantang. Kuncinya. Di mana kuncinya? Aku membongkar seluruh kamar. Menggeledah setiap laci meja rias, membalik-balin isi lemari pakaian, bahkan memeriksa kolong tempat tidur sekali lagi. Tidak ada. Aku duduk lesu di lantai, menatap brankas besi itu. Mungkin ini hanya kotak kosong yang disimpan saja. Lalu, seperti disengat listrik, aku teringat. Liontin, ibu selalu memakai sebuah liontin perak sederhana berbentuk kunci. Bukan kunci jantung atau simbol cinta lainnya, melainkan kunci yang persis seperti kunci untuk membuka peti atau kotak. Dulu aku pernah bertanya, "Ibu, kok liontinnya bentuk kunci, Bu? Kunci apa?" Ibu hanya tersenyum misterius dan berkata, "Kunci untuk hal-hal penting, Nak. Suatu hari kamu akan tahu." Aku bergegas bangkit. Ingatanku membawaku ke sebuah kotak kayu kecil berukir yang dulu selalu ibu simpan di bagian paling atas lemari. Aku mengambil kursi, meraihnya. Kotak itu berdebu. Dengan hati berdebar, ku buka. Di dalamnya, ada beberapa helai surat, foto Viko lama, dan, di sana, liontin perak berbentuk kunci itu terbaring di atas kain beludru biru yang sudah kusam. Rantainya tipis dan sudah menghitam. Aku mengambil liontin itu. Dingin. Dengan tangan yang gemetar hampir tak terkendali, aku mendekatkannya ke lubang kunci brankas. Ukurannya cocok? Aku memutar liontin, mencari posisi yang tepat. Klik, suara halus tapi pasti. Lidah kunci pada liontin itu ternyata memang bisa diputar. Aku menancapkannya ke dalam lubang besi. Pas. Aku menarik napas dalam-dalam, memutar liontin itu ke kanan. Kelaan. Suara mekanisme besi tua yang bergerak, berderak, lalu membuka, menggema di kamar yang sunyi. Suara itu seperti membuka sebuah pintu waktu. Lidah brankas itu terbuka. Aku mengangkatnya perlahan. Isinya bukan tumpukan uang atau perhiasan berkilauan yang aku bayangkan. Di dalamnya, tertata rapi. 1. Sebuah buku tabungan Bank Negara Indonesia, BNI, dengan sampul biru tua yang sudah kusam. Namaku tercetak jelas di sampulnya, Dinda Harjanti. Tanggal pembukaan, tanggal kelahiranku. 2. Beberapa lembar sertifikat tanah yang dilipat rapi. Ku keluarkan satu persatu. Semuanya atas namaku. 2 petak sawah di lereng bukit, 1 kebun jeruk di belakang rumah, dan yang membuat napasku tersendat, sertifikat tanah rumah dan pekarangan ini, juga sudah balik nama atas namaku sepeninggal mereka. Prosesnya sudah selesai bertahun-tahun lalu. Tampaknya diurus seorang notaris. 3. Sebuah amplop coklat tebal bertulisan, untuk Dinda, dengan tulisan tangan ayah yang khas, tegak dan rapi. Air mataku sudah menggenang sebelum aku sempat membuka amplop itu. Tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan isinya. Beberapa lembar surat dan sebuah USB flash drive model lama. Surat pertama dari ayah. Anakku Dinda tercinta. Jika kamu membaca surat ini, berarti kamu telah menemukan penyelamat diri MU. Ibu dan ayah mungkin tidak bisa memberimu warisan yang mewah, tapi kami berusaha memberimu yang paling penting, pijakan. Tanah ini, rumah ini,
tabungan kecil ini adalah milikmu. Murni. Tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk suamimu kelak. Ayah harap dia orang baik, ya. Hidup ini tak bisa ditebak, nak. Perempuan harus punya sesuatu yang bisa ia pegang, yang hanya atas namanya sendiri. Simpan ini baik-baik. Jangan ceritakan pada siapapun sebelum waktunya. Surat kedua dari ibu, tulisannya lebih miring dan lembut. Dinda sayang, kunci perak ini ibu pakai setiap hari supaya ibu ingat. Ingat bahwa ibu menyimpan sebuah rahasia kecil untuk masa depan anak ibu yang paling gigih. Jangan pernah menyerahkan semua dirimu, nak. Selalu sisakan sesuatu untuk dirimu sendiri, di tempat yang aman. Seperti berangkas ini, keberanianmu adalah harta sejatimu. Tapi sedikit modal tak pernah ada salahnya. Kami sayang padamu, sampai kapanpun. Aku tak bisa menahan lagi. Isak tangis yang terpendam sejak di pengadilan, sejak perjalanan pulang, sejak malam-malam sepi di rumah ini, akhirnya meledak. Aku memeluk surat-surat itu dan berangkas besi yang dingin, tubuhku terguncang oleh tangisan yang campur aduk. Ada duka karena rindu pada mereka, ada kelegaan yang luar biasa, ada kemarahan pada diriku sendiri yang lalai, dan ada harapan. Sebuah benih kecil yang mulai bersemi di antara puing-puing kehancuranku. Mereka tahu. Mereka, dengan kebijaksanaan sederhana mereka, telah meramalkan bahwa suatu hari putri mereka mungkin akan terjatuh. Dan mereka telah menyiapkan jaring pengaman paling nyata. Tanah untuk berpijak, atap untuk berlindung, dan uang untuk bernapas. Setelah tangisan reda, aku membuka buku tabungan itu. Saldonya tidak membuatku kaya raya, tapi jumlahnya cukup untuk menghidupiku dengan sederhana di kampung ini selama bertahun-tahun, atau untuk dijadikan modal usaha yang lumayan. USB berisi scan semua dokumen asli, foto-foto proses balik nama, kontak notaris yang mengurus, yang ternyata masih aktif, dan sebuah file video. Dengan laptop tua yang masih bisa menyala, aku putar video itu. Kualitasnya buruk, tapi suara dan wajah mereka jelas. Mereka duduk di kursi kayu di teras rumah ini. Ibu tersenyum, ayah tampak serius. Aku rekam ini untuk dokumentasi, sekalian pesan, kata ayah ke arah kamera. Dinda, kalau kamu lihat ini, berarti kamu sudah melalui sesuatu yang berat. Tapi kamu kuat. Seperti pohon jati di belakang rumah, akarnya kuat karena tertanam di tanah ini. Gunakan apa yang kami tinggalkan untukmu. Bangun lagi. Tanah akan memberimu makan. Rumah akan memberimu keteduhan. Tapi ingat, yang paling berharga bukan di berangkas ini, nak. Tapi di sini, ayah menepuk dadanya. Dan di sini, dia menunjuk kepalanya. Itu warisan kami yang sebenarnya. Ibu menambahkan dengan mata berkaca-kaca. Jadilah bahagia, sayang. Dengan caramu sendiri. Video berakhir. Aku duduk termangu lama sekali. Senja mulai tiba, melukis langit di atas danau Ranu Kumbolo dengan warna jingga dan ungu. Berangkas besi itu terbuka di depanku, bukan lagi sebagai kotak rahasia, tetapi sebagai sebuah meja bantuan, sebuah meja altar warisan cinta. Rasa hampa dan kalah yang kubawa dari Jakarta mulai tergantikan oleh sebuah perasaan baru yang belum bisa kunamai. Bukan kegembiraan, tapi sebuah ketenangan yang mendalam. Sebuah kepastian. Aku tidak sendirian. Aku tidak benar-benar miskin. Aku memiliki tanah. Aku memiliki akar. Dan yang terpenting, aku kini memiliki sebuah rahasia. Sebuah kekuatan yang hanya aku yang tahu. Senyum tipis Mas Amar di pengadilan tiba-tiba terasa sangat jauh, sangat kecil. Dia mengambil semua yang bisa diambilnya dari Dinda yang tak berdaya. Tapi dia tidak tahu, ada Dinda lain yang telah disiapkan oleh dua orang bijak bertahun-tahun yang lalu. Seorang Dinda yang kini punya pijakan untuk bangkit. Aku menutup berangkas itu, mengunci kembali dengan kunci perak, dan menyimpannya di tempat yang lebih mudah dijangkau. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, aku tidur dengan nyenyak. Mimpi buruk tentang pengadilan dan senyum Mas Amar digantikan oleh mimpi tentang biji-biji kopi yang ditanam di kebun belakang rumah, dan tentang senyum lembut kedua orang tuaku yang menyiratkan sebuah restu. Sepekan setelah membuka berangkas, hidupku bergerak dengan ritme baru yang lebih pasti. Warisan dari orang tuaku bukanlah tiket untuk bermalas-malas, melainkan panggilan untuk bekerja lebih keras,
dengan cara yang berbeda. Keteguhan yang kudapatkan dari surat mereka mengubah caraku memandang rumah tua ini. Ini bukan lagi tempat persembunyian, tapi markas kebangkitanku. Hal pertama yang kulakukan adalah menemui Notaris Gunawan, pria sepuh berkacamata tebal yang alamatnya ada di file video. Kantornya sederhana di kota kecamatan. Dia langsung mengenaliku. "Dinda Harjanti. Akhirnya kita bertemu," katanya sambil memeriksa dokumen dan KTP-ku dengan cermat. "Orang tuamu sangat spesifik. Semua proses hukum sudah selesai bertahun lalu. Sertifikat tanah di brankas itu adalah salinan, yang asli ada di sini." Dia mengeluarkan map kuning berstempel notaris. "Mereka ingin semuanya selesai dan aman sebelum mereka pergi. Mereka tidak ingin kamu direpotkan dengan urusan balik nama saat sedang berduka." Sekali lagi, air mataku nyaris tumpah. Betapa teliti dan penuh kasih mereka. Dengan dokumen-dokumen sah di tangan, rasa amanku bertambah. Tanah itu benar-benar milikku. Tak ada celah hukum bagi siapapun, termasuk Mas Amar, untuk menyentuhnya. Modal dari buku tabunganku bagi dengan hati-hati. Sebagian untuk perbaikan mendesak rumah, memperbaiki atap yang bocor, mengganti kabel listrik yang sudah usang, dan mengecat ulang sebagian dinding luar. Aku ingin rumah ini tidak hanya kuat, tapi juga membangkitkan semangat. Sebagian lagi kusisihkan untuk usaha. Aku memulai dari yang paling dekat, kebun. Kebun jeruk keprok warisanku terawat cukup baik oleh Mbah Siti yang selama ini numpang nanam sayuran di sana. Aku mulai belajar darinya. Pagi-pagi, aku sudah berada di kebun, belajar membedakan rumput dari tanaman, belajar memberi pupuk organik dari kotoran kambing. Tanganku yang dulu lebih sering memegang mouse komputer dan formulir kosmetik kini kotor oleh tanah. Tapi hati terasa lega. Ada kepuasan primal dalam menanam, merawat, dan melihat sesuatu tumbuh. Hasil pertama dari kebun bukanlah jeruk, tapi ide. Saat memetik daun mint liar yang tumbuh subur di tepian parit, terpikir olehku, kopi. Orang-orang di sini minum kopi tubruk kasar dengan gula banyak. Tapi para pendatang dari kota yang membeli villa atau datang camping ke Danau Ranu Kumbolo, mereka mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mencerminkan tempat ini. Kopi Ranu Dinda, lahir dari ide sederhana itu. Aku menyulap teras depan rumah yang luas menjadi sebuah warung kopi terbuka. Hanya beberapa meja kayu bekas yang kurestorasi, bangku panjang, dan tenda sederhana dari terpal kain. Peralatannya minim, 2 tabung French press, beberapa gelas ukur, dan kompor gas kecil. Menunya terbatas, kopi tubruk Kumbolo, kopi lokal racikan Mbah Siti, kopi susu gula aren, dan teh herbal dari rempah kebun, jahe, serai, daun mint. Pembukaannya sederhana. Aku hanya memberitahu Mbah Siti dan beberapa tetangga terdekat. Awalnya, yang datang hanya mereka, penasaran. Tapi kata Mbah Siti, "Kopimu enak, Endha." Rasanya ikhlas. Komentar yang membuatku tersenyum. Keberuntungan pertama datang dari seorang pemuda berkamera DSLR yang mengaku travel blogger. Dia tersesat mencari spot foto sunrise dan kebetulan lewat. "Wah, ada warung kopi dengan view danau langsung. Ini hidden gem," katanya antusias. Dia memesan kopi susu gula aren, dan matanya berbinar setelah menyeruput. "Ini legit." Dia memfoto kopinya, pemandangan danau dari teras, dan bahkan aku yang sedang menyiapkan pesanan. Esok harinya, postingannya muncul di media sosial dengan tagar Hidden Gem Ranu Kumbolo dan Kopi Ranu Dinda. Seperti sulap, pelan-pelan mulai datang tamu-tamu baru. Anak-anak muda camping yang butuh kopi hangat di pagi hari. Pasangan muda dari kota yang ingin sarapan dengan pemandangan. Bahkan beberapa pemilik villa mulai memesan untuk tamu mereka. Omzetku masih kecil, tapi sudah bisa menutup biaya hidup dan perlahan mengembalikan modal. Di tengah kesibukan baru ini, bayangan Mas Amar tetap mengintai, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi sebagai monster yang menakutkan, tapi sebagai rasa penasaran yang menyakitkan. Suatu malam, saat sendirian membereskan warung, aku iseng membuka media sosial untuk pertama kalinya sejak bercerai. Aku tak punya akun lagi, tapi dengan mudah menemukan akun Amar Cosmetics. Foto-fotonya berkilauan. Mas Amar, lebih tampan dan percaya diri dari sebelumnya, sedang menghadiri launching produk baru.
Di sampingnya, Riana, sekretarisnya yang dulu, kini tersenyum manis sebagai co-founder and wife. Mereka terlihat sangat sempurna. Rumah barunya yang lebih megah, mobil terbaru, liburan ke Bali. Narasinya selalu tentang kesuksesan, kerja keras, dan cinta yang menyempurnakan. Komentar dipenuhi pujian. Power couple goals, tulis salah satu netizen. Perutku mual. Bukan hanya karena kecemburuan, tapi karena kemunafikan yang terpampang nyata. Dia memamerkan kehidupan. Dia memamerkan kehidupan yang dibangun di atas pengkhianatan dan penggelapan. Dan dunia menyambutnya dengan aplaus. Tapi, sesuatu menarik perhatianku. Di salah satu foto produk baru mereka, Kumbolo Glow Series, tertulis klaim, diinspirasi dari kejernihan Danau Ranu Kumbolo, dengan ekstrak herbal lokal asli. Produknya, facial mist, body scrub, dan lulur. Jantungku berdebar kencang. Lokal asli? Dari mana dia dapat bahan lokal asli Ranu Kumbolo? Atau ini hanya jargon pemasaran kosong? Rasa penasaran itu berubah menjadi kekhawatiran. Mas Amar tahu aku pulang ke Ranu Kumbolo. Apakah dia punya mata-mata di sini? Atau ini hanya kebetulan? Aku menutup aplikasi, perasaan campur aduk. Di satu sisi, hidupku mulai menemukan jalannya sendiri yang tenang. Di sisi lain, bayangan masa lalu ternyata belum selesai. Ia hanya berubah bentuk, menjadi bisnis yang mungkin akan mencaplok bahkan identitas kampung halamanku. Keesokan harinya, saat warung agak sepi, seorang lelaki parubaya dengan kemeja lengan panjang dan celana bahan yang rapi mendatangi warungku. Bukan turis biasa. Selamat siang, Bu. Saya dari tim survei. Boleh tanya-tanya sedikit? Katanya sopan, tapi matanya cepat mengamati sekeliling, dari warungku ke rumah, ke kebun, dan ke arah danau. Survei apa, Pak? Tanyaku hati-hati. Kami dari PT Sentosa Alam Lestari. Sedang mengkaji potensi pengembangan wisata terpadu di area Danau Ranu Kumbolo. Apakah Ibu pemilik tanah di sini? Perasaan was-wasku langsung menyala. Betul. Tanah ini warisan keluarga. Wah, bagus. Lokasi strategis sekali. View langsung ke danau. Kebetulan, kami sedang mencari lokasi untuk villa contoh. Apakah Ibu berminat menjual? Harganya pasti kami buat sangat menarik. Dia mengeluarkan kartu nama. Namanya Anton Wijaya. Wijaya. Bukan nama yang umum. Apakah ada hubungannya dengan Amar Wijaya? Atau ini kebetulan belaka? Aku menerima kartunya, tapi wajahku tetap netral. Maaf Pak, tanah warisan. Tidak untuk dijual. Dia tersenyum tipis, seperti sudah menduga jawabanku. Ibu bisa pikir-pikir dulu. Ini peluang sekali seumur hidup. Nanti saya tinggalkan proposalnya. Kadang, memegang tanah kosong hanya jadi beban. Daripada nganggur, lebih baik jadi duit, kan? Ucapannya halus, tapi terasa menusuk. Beban. Nganggur, kata-kata yang mencoba merendahkan pilihanku. Setelah dia pergi, aku memandang kartu nama itu lama. PT Sentosa Alam Lestari. Anton Wijaya. Aku menelusuri nama perusahaan itu di internet dari ponselku. Informasinya minim. Perusahaan baru, alamat virtual di Jakarta. Tapi ada satu tautan kecil ke sebuah artikel tentang akuisisi lahan untuk proyek wisata. Tidak disebutkan namanya, tapi polanya mirip. Mendatangi pemilik tanah satu persatu, menawar dengan harga menggiurkan, dan jika tidak mau, mulai muncul gangguan, seperti masalah perizinan atau klaim tanah tumpang tindih. Apakah ini kebetulan? Atau ini adalah bentuk lain dari serangan Mas Amar? Mungkin dia tidak hanya ingin menghabisi aku secara finansial di masa lalu, tapi juga ingin menghilangkan bahkan tempat pelarianku, membeli tanah leluhurku untuk dijadikan bagian dari kerajaan bisnis barunya yang terinspirasi dari sini. Angin sepau-sepau dari danau membelai wajahku. Aroma kopi dan tanah basah menenangkan. Tapi di balik ketenangan Ranu Kumbolo yang biru, awan hitam kecil mulai berkumpul. Berangkas peninggalan orang tuaku telah memberiku senjata untuk bertahan, kepastian hukum dan modal. Tapi sekarang, tantangannya datang dalam bentuk yang lebih licin. Bisnis besar yang ingin menelan tanah kecilku,
dan mantan suami yang mungkin masih ingin memastikan aku tak punya apa-apa. Aku menyeduh sendiri segelas kopi tubruk, menyerupnya pelan. Rasa pahitnya yang kuat di lidah mengingatkanku pada kenyataan. Perjuanganku belum selesai. Baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku tidak lagi berdiri di ruang sidang dengan tangan kosong. Kali ini, aku berdiri di atas tanah milikku sendiri, dengan warisan kepercayaan dari orang tuaku yang berdetak di dada, siap menghadapi badai apapun, baik yang datang dari masa laluku, maupun dari keserakahan yang menyamar sebagai kemajuan. Kopi Ranu Dinda perlahan mulai dikenal. Pelanggan tetapku bukan hanya pendatang, tapi juga beberapa pemuda kampung yang mulai menjadikan warungku sebagai tempat nongkrong. Mereka memanggilku Tante Dinda atau Mbak Dinda, dan percakapan ringan mereka tentang kehidupan sehari-hari di kampung menjadi musik latar yang menghibur. Keuntungannya masih sedikit, tapi cukup untuk membuatku merasa mandiri. Perasaan itu, meski sederhana, terasa sangat mahal setelah bertahun-tahun hidup dalam kendali Mas Amar. Namun, ketenangan itu seperti embun pagi, indah tapi mudah menguap. Utusan pertama datang 3 hari setelah kunjungan si surveyor, Anton Wijaya. Kali ini bukan seorang pria rapi, melainkan 2 orang berpakaian preman, meski dengan kemeja yang masih berusaha terlihat resmi. Mereka datang dengan mobil double kabin yang penuh lumpur, seolah sengaja menunjukkan bahwa mereka berasal dari sini. "Permisi, Bu Dinda," kata yang satu, lebih tinggi, dengan senyum yang tak sampai ke mata. "Kami dari kelompok tani Sumber Rejeki. Mau urus perizinan kebun komersial nih untuk anggota. Kebetulan lihat ibu punya kebun jeruk dan lagi buka usaha warung. Ibu sudah punya izin usaha dan izin lingkungan buat ini." Aku, yang sedang menyortir biji kopi, menatap mereka. "Izin? Warung kecil begini perlu izin khusus?" "Oh, pasti, Bu," sahut yang satunya, lebih pendek dan berperut buncit. "Apalagi lokasinya di zona penyangga Danau Ranu Kumbolo, area konservasi terbatas. Semua usaha, sekecil apapun, harus punya AMDAL mini dan izin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pariwisata. Kalau tidak, bisa kena denda besar, bahkan penutupan paksa." Bahasa mereka formal, tapi nada dan tatapan mereka menyeramkan. Ini bukan sosialisasi, ini ancaman yang dibungkus rapi. "Kelompok Tani Sumber Rejeki? Di mana kantornya?" "Saya tidak pernah dengar," tanyaku mencoba tenang. "Di kecamatan, Bu. Baru terbentuk. Kami ditugaskan membina UMKM," jawab si tinggi dengan enteng. "Nih, kami tinggalkan formulir dan daftar persyaratannya. Ibu bisa urus sendiri, atau kami bisa bantu urus. Cuma butuh biaya administrasi dan uang rokok untuk memperlancar." Uang rokok, kata-kata itu membuat maksud mereka menjadi jelas. "Ini pemerasan. Berapa biayanya?" tanyaku dingin, meski jantung berdebar. Si pendek menyebutkan angka yang membuat mata melotot. Jumlah itu setara dengan omzetku 6 bulan. Terlalu besar. "Saya pikir-pikir dulu," kataku sambil mengembalikan berkas formulir yang bahkan tak bergantung resmi. Mereka tidak marah, hanya saling pandang, lalu si tinggi berkata, "Ya sudah, Bu. Tapi ingat, deadline-nya 2 minggu. Kalau sampai tanggal itu belum beres, kami terpaksa lapor ke dinas. Kasihan kalau warung yang sudah mulai ramai ini ditutup." Mereka pergi dengan senyum yang sama palsunya. Aku berdiri termangu. Formulir kosong itu terasa panas di tanganku. Ini jelas bukan kebetulan. Ini sistematis. Pertama surveyor dengan tawaran pembelian. Ketika ditolak, datanglah masalah perizinan. Polanya terlalu rapi. Masalah kedua datang dari arah yang tak terduga, sosial. Beberapa hari kemudian, saat aku berbelanja ke pasar desa, keramaian yang biasa riuh tiba-tiba menjadi hening saat aku lewat. Beberapa ibu-ibu yang biasa menyapaku dengan ramah sekarang menghindari kontak mata, atau membisikkan sesuatu sambil melirik ke arahku. Mbah Siti, yang biasanya jadi sumber informasi, juga terlihat gelisah saat kutemui di warungnya. "Ada apa, Mbah? Kok rasanya pada menjauh?" tanyaku langsung. Mbah Siti menghela napas, mengaduk-aduk tehnya. "Endhuk, ada yang nyebar kabar. Katanya, kamu pulang ke sini karena diusir suami. Katanya, kamu bawa sial."
Soalnya sejak kamu buka warung, itu survei-survei dan orang kota pada dateng mau beli tanah warga. Harga ditawarin tinggi, yang gak mau dijual malah diganggu. Mereka bilang, kamu itu pintu yang narik masalah ke sini. Pukulan itu terasa lebih sakit dari ancaman preman. Aku pulang ke kampung halaman untuk mencari kedamaian, malah dituding sebagai pembawa sial. Rasa terasing yang pernah kurasakan di rumah mewah Jakarta, kini datang kembali dalam bentuk yang berbeda, di tengah orang-orang yang seharusnya menjadi sanak. Siapa yang menyebar kabar itu? Embah. Entah, Endha. Tapi ada yang bilang, dari orang suruhan perusahaan yang mau beli tanah itu. Mereka bilang, lebih baik tanah dijual sama-sama, daripada nanti digusur paksa sama orang kota kayak kamu yang udah punya duit banyak dari cerai. Orang kota kaya, ironinya pahit. Aku yang datang dengan hanya sebuah tas, yang hidup dari usaha kecil warung kopi, kini dicitrakan sebagai orang kaya rakus dari kota. Tekanan mencapai puncaknya ketika sebuah mobil dinas berlogo kecil Dinas Pariwisata benar-benar datang. 2 pegawai muda, kali ini tampak asli, memeriksa warungku. Laporannya kami terima. Bu, ada keluhan dari warga tentang potensi pencemaran visual dan limbah dari usaha Anda, kata salah satunya dengan lebih profesional, namun tetap kaku. Mereka memeriksa tempat sampah, yang hanya berisi kulit jeruk dan ampas kopi. Tanya tentang pembuangan air cucian, dan memotret lokasi warung yang diduga mengurangi estetika alam. Mana izin usahanya? Tanyanya. Apa warung sederhana begini benar-benar memerlukan izin khusus, Pak? Tanyaku lagi, mencoba menjelaskan skala usahaku yang mikro. Aturannya begitu, Bu. Apalagi di area strategis pariwisata. Kami harus buat berita acara ini. Anda punya waktu seminggu untuk melengkapi administrasi, atau kami akan rekomendasikan penertiban. Setelah mereka pergi, aku duduk lemas di bangku warungku yang tiba-tiba terasa sangat sepi. Matahari masih bersinar, danau masih biru, tapi semuanya terasa suram. Aku dikepung dari segala arah, tekanan hukum, atau pseudo-hukum, dari preman dan dinas, tekanan sosial dari tetangga yang mulai curiga, dan bayangan perusahaan yang terus mengintai. Malam itu, di tengah kesendirian, rasa takut dan frustrasi itu meluap. Aku menangis di teras, menghadap danau yang gelap. Apakah ini artinya kalah? Apakah Mas Amar, atau siapapun di balik ini, akan berhasil mengusirku bahkan dari tanah warisan terakhir ini? Apakah aku harus menjual dan pergi mengembara lagi? Dalam keputusasaan, mataku tertuju ke arah kamar tidur, di mana brankas besi itu kini kusimpan di lemari. Aku teringat kata-kata ayah di video. Kamu kuat. Seperti pohon jati di belakang rumah, akarnya kuat karena tertanam di tanah ini. Aku tidak mau pergi. Ini tanahku. Ini akarku. Mereka mungkin bisa menebang batangku, tapi akar yang sudah tertanam puluhan tahun tidak mudah dicabut. Esok paginya, dengan mata bengkak tapi tekad membaja, aku melakukan 2 hal. Pertama, aku pergi ke kantor kepala desa. Bukan dengan mengeluh, tapi dengan membawa beberapa bungkus kopi racikan khas warungku. Kepala desa, Pak Jono, pria setengah baya yang dikenal lugas, menerimaku dengan baik. Saya dengar ada masalah, Bu Dinda, katanya langsung. Apa Bapak percaya saya membawa sial, Pak? Tanyaku belak-belakan. Dia menggeleng. Saya percaya fakta. Faktanya, perusahaan itu sudah mendatangi hampir semua pemilik tanah di tepi danau. Yang mau jual, harganya dipatok tinggi tapi pembayaran dijanjikan dicicil yang belum tentu jelas. Yang nggak mau, diganggu. Modusnya macam-macam. Saya sedang kumpulkan data untuk laporkan ke atas. Jadi, saya bukan satu-satunya target. Bukan. Tapi kamu mungkin yang paling rentan, karena sendirian dan dianggap punya uang dari janda cerai. Kata, janda cerai, itu lagi-lagi menyakitkan. Tapi setidaknya aku tahu ini bukan serangan personal murni, meski tetap terasa seperti itu. Aku ceritakan tentang kunjungan preman dan pegawai dinas. Preman itu pasti suruhan mereka, untuk bikin takut. Tapi soal dinas, Pak Jono berpikir, itu perlu kita hadapi dengan benar. Saya punya teman di dinas yang bisa kita tanya soal perizinan UMKM mikro seperti kamu. Langkah kedua,
Aku mendatangi tetangga-tetangga terdekat yang juga menolak menjual, termasuk Mbah Siti dan seorang petani bernama Pak Tirto. Aku mengajak mereka ngopi di warungku. Gratis. Awalnya canggung, tapi kupancing dengan cerita tentang ancaman yang sama yang mereka terima. Kalau kita sendiri-sendiri, kita mudah dipecah belah, kataku, meniru nada ayah dulu saat mengajari tentang gotong royong. Tapi kalau kita bersatu, saling tahu kondisi, dan punya data yang sama, kita lebih kuat. Mereka bilang saya bawa sial karena narik perusahaan. Tapi bukannya justru perusahaan itu yang bawa sial dengan memecah belah warga. Mereka mengangguk pelan. Pak Tirto yang pendiam berkata, "Iya, anak saya yang di kota bilang, ini modus klasik. Bikin warga takut dan saling curiga, biar pada lemas, terus tanahnya dilepas murah." Kami sepakat untuk berkomunikasi lebih intens. Aku, dengan kemampuan administrasi yang masih kuingat dari mengurus bisnis dulu, ditunjuk untuk mengumpulkan data dan merangkum keluhan. Badai benar-benar datang. Tapi bukannya bersembunyi, aku justru mulai belajar untuk membaca arah angin, dan mencari teman untuk menghadapinya bersama-sama. Perasaan terisolasi perlahan pudar, digantikan oleh semangat perlawanan yang baru. Ancaman preman, stigma sosial, dan teror birokrasi adalah senjata mereka. Senjataku? Ketaatan pada hukum yang sebenarnya, yang akan kupelajari, kebenaran bahwa aku memiliki hak atas tanah ini, dan yang tak kalah penting, solidaritas dari mereka yang sama-sama ingin mempertahankan rumahnya. Dan di sudut hati, sebuah pertanyaan besar tetap menggelitik, Anton Wijaya. Apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan Amar Wijaya? Jika iya, maka ini bukan lagi sekadar persoalan tanah. Ini adalah perpanjangan nafas panjang dari perang yang telah dimenangkannya di pengadilan, yang kini dibawa hingga ke akar rumput kehidupanku. Dan kali ini, aku bertekad tidak akan kalah. Pertemuan kecil di warung kopi dengan Pak Tirto dan Mbah Siti membuahkan sesuatu yang tak terduga. Aliansi yang rapuh namun nyata. Pak Tirto, petani tua yang bijak, menganggukkan kepalanya yang dipenuhi topi congklak usang. "Saya punya peta buta," katanya dengan suara serak. "Dulu, waktu pengukuran tanah oleh BPN zaman dulu, saya salin manual. Bisa jadi bukti kalau mereka coba ubah batas atau klaim tanah tumpang tindih." Mbah Siti, dengan jaringan gosipinya yang luas, berjanji untuk memantau setiap orang asing yang bertanya-tanya tentang tanah. Tapi aku tahu, untuk melawan mesin yang mungkin besar dan terorganisir, kami butuh lebih dari peta buta dan pengamatan. Kami butuh data konkret, bukti digital, dan mungkin, akses ke informasi yang tak bisa kami dapatkan di kampung. Keberuntungan datang dalam bentuk keponakanku, Budi. Anak dari adik perempuanku, Laras, yang kini kuliah teknik informatika di Malang dan sedang libur semester. Dia adalah tipikal anak muda kampung yang pinter, cerewet, dan melek teknologi. Wajahnya yang masih berjerawat itu menyeringat sumringah saat melihat warung kopiku. "Tante Dinda, keren nih. Jadi entrepreneur," serunya sambil langsung memesan kopi susu dengan ekstra espresso. Permintaan yang membuatku tersenyum karena menunjukkan selera anak kota. Setelah bercerita panjang lebar tentang kondisiku, kecurigaanku pada perusahaan pengembang, dan kunjungan Anton Wijaya, mata Budi berbinar. Bukan karena ketakutan, tapi seperti seorang detektif yang menemukan kasus menarik. "Ini modus banget, Tante. Tece. Sentosa Alam Lestari. Coba saya googling dulu," katanya sambil jari-jarinya lincah menari di atas layar laptopnya yang penuh stiker. Hasil pencariannya memang minimalis. Website perusahaan itu sederhana, hanya berisi visi-misi klise tentang pariwisata berkelanjutan dan beberapa gambar stok foto. Tidak ada portofolio proyek, tidak ada daftar direksi yang jelas. "Curiga," gumam Budi. Dia membuka beberapa direktori perusahaan online dan portal pengadaan pemerintah. "Nih, lihat. TC. Sentosa Alam Lestari. Akta notaris di Jakarta. Modal dasar lumayan gede. Tapi nama direktur utamanya bukan Anton Wijaya. Namanya Helena Wijaya. Wijaya. Lagi-lagi nama itu. Jantungku berdegup kencang. Siapa itu? Entah. Tapi kalau lihat struktur, Anton cuma disebut sebagai konsultan lapangan. Helena Wijaya, pemegang saham mayoritas.
Budi mengerutkan kening. Tunggu, Tante. Boleh saya lihat kartu nama si Anton tadi? Aku memberikan kartu nama itu. Budi membandingkan nomor telepon di kartu dengan yang terdaftar di database perusahaan. Beda. Nomor di kartu ini nomor pribadi, kemungkinan prepaid. Nomor di website, nomor kantor virtual. Dia kemudian mulai mencari jejak digital Helena Wijaya. Sosial medianya tertutup, tapi dari foto profil yang samar-samar, Budi menangkap sesuatu. Tante, ini Helena. Coba lihat. Dia memperbesar foto profil LinkedIn yang blur. Seorang wanita cantik, berparas tegas, dengan potongan rambut bob rapi. Dia mirip sama siapa? Ya. Budi bergumam. Aku menatapnya. Ada sesuatu yang familiar dari sorot matanya yang tajam, dari senyum tipisnya yang penuh percaya diri. Lalu, seperti tersambar petir, aku ingat. Di salah satu postingan Amar Cosmetics yang pernah kulihat, ada foto Mas Amar di sebuah acara gala dinner. Di sampingnya, bukan Riana, tapi seorang wanita lain yang disebutnya, saingan sekaligus inspirasi di industri kecantikan. Namanya, Helena. Budi, coba cari hubungan antara Helena Wijaya dan Amar Wijaya. Pintaku, suara terdengar tegang. Budi, yang sekarang sudah seperti anjing pelacak, mulai meretas jaringan informasi yang lebih dalam. Dia masuk ke forum-forum bisnis, arsip berita ekonomi lokal, dan bahkan database publik Kemenkumham. Nggak bisa dapat yang terlalu detail, Tante. Tapi, ada satu artikel lama di tabloid bisnis. Wawancara dengan Amar Wijaya soal ekspansi bisnis. Dia bilang, saya didukung penuh oleh saudara-saudara saya yang punya visi sama. Dan di bagian akhir, disebutkan bahwa kakak perempuannya, Helena Wijaya, adalah pemilik jaringan spa dan klinik kecantikan di Surabaya. Kakak perempuan, udara di ruangan terasa habis. Anton Wijaya, konsultan lapangan. Helena Wijaya, pemilik perusahaan. Amar Wijaya, mantan suamiku yang mengambil semua hartaku. Mereka bersaudara. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan terkoordinasi. Jadi, perusahaan yang mau beli tanah kita ini, milik keluarga Mas Amar. Tanyaku, masih mencoba mencerna. Bukan cuma mau beli, Tante, kata Budi dengan wajah serius. Lihat pola mereka. Pertama, kirim surveyor untuk menawar. Kalau nggak mau, kirim preman untuk intimidasi dan buat masalah perizinan. Lalu, sebarkan isu negatif di masyarakat untuk mengisolasi target. Ini corporate bullying level kampung. Tujuannya jelas, bikin tante lelah, takut, dan akhirnya menjual tanah warisan dengan harga murah karena terdesak. Kemarahan yang tadi tertahan kini mendidih. Bukan hanya karena tanah, tapi karena kebrutalan dari nafsu mereka. Mereka sudah mengambil segalanya di kota. Kini, mereka ingin menghancurkan bahkan tempat pelarianku, tempat aku mencoba bangkit. Mereka ingin memastikan aku benar-benar tak punya apa-apa, tak punya tempat berpijak. Tapi, untuk apa mereka mau tanah di sini? Untuk villa? Itu tidak sepadan dengan usaha sebesar ini, gumamku. Budi kembali mengetik. Tante bilang mereka punya produk, Kumbolo Glow, kan? Coba saya cari. Dia mencari informasi lebih dalam tentang lini produk baru Amar Cosmetics itu. Dari situs resmi, klaimnya menggunakan ekstrak alam pilihan Ranu Kumbolo. Budi lalu membuka situs lowongan kerja yang diarsip. Nih, 2 bulan lalu, Amar Cosmetics membuka lowongan untuk staf pengadaan bahan baku alam dengan kualifikasi berdomisili di sekitar Malang dan familiar dengan wilayah Ranu Kumbolo. Puzzle itu mulai menyatu dengan mengerikan. Mereka butuh supply chain, bisikku. Mereka butuh akses langsung ke sumber daya alam di sini, untuk produk kosmetik mereka. Membeli tanah bukan cuma untuk villa, tapi untuk mengontrol lahan yang mungkin jadi sumber bahan baku. Atau, minimal, untuk membangun fasilitas pengolahan atau guest house yang sekaligus jadi marketing tool, alami dan autentik. Budi mengangguk pelan. Dan kalau tante yang punya tanah strategis di tepi danau nggak mau jual, rencana mereka bisa terganggu. Mereka pengen kawasan ini, bersih, dari pemilik lokal yang susah diatur, diganti dengan kepemilikan perusahaan mereka sepenuhnya.
Aku terduduk. Rasanya seperti berperang bukan hanya melawan mantan suami, tapi melawan sebuah sindikat keluarga yang rakus. Namun, di tengah rasa teror yang baru saja membesar, ada satu hal yang terang. Sekarang aku tahu musuhku dengan jelas. Dan pengetahuan adalah senjata. Budi, apa yang kita punya ini cukup untuk dilawan? Tanyaku. Budi menatapku. Kita punya motif, Tante. Hubungan keluarga ini adalah motif yang kuat. Tapi kita butuh bukti yang lebih konkret tentang intimidasi dan upaya pengambil alihan lahan ilegal. Kita butuh rekaman, dokumen ancaman, atau saksi yang berani bersuara. Matanya berbinar lagi. Mbah Siti bilang ada yang nyebar isu tentang Tante. Itu bisa kita jadikan pintu masuk. Coba kita cari tahu siapa penyebar isu pertama. Mungkin dia bisa kita buka mata. Atau setidaknya kita rekam pernyataannya. Rencana mulai terbentuk. Malam itu, setelah Budi pulang dengan laptop penuh data, aku berdiri di teras memandang danau. Bulan purnama memantulkan cahaya perak di permukaan air yang tenang. Tapi kedamaian itu sudah sirna. Sekarang, yang kulihat adalah medan pertempuran baru. Medan yang lebih kotor, karena melibatkan tetangga dan kepercayaan. Tapi aku tidak sendiri lagi. Aku punya sekutu, seorang kepala desa yang waspada, petani tua dengan peta butanya, nenek tetangga yang mata-mata, dan seorang keponawan ahli digital. Dan yang terpenting, aku punya kebenaran. Kebenaran bahwa ini bukan tentangku sebagai individu yang sial, tapi tentang keserakahan yang terorganisir yang mengancam seluruh komunitas. Aku mengeluarkan kartu nama Anton Wijaya dari saku. Nomor pribadinya tercetak di sana. Senyum tipisku sendiri, kali ini, bukan lagi senyum kepahitan, melainkan senyum tekad. Mereka pikir aku masih Dinda yang bisa dimanipulasi dengan mudah, bisikku pada angin malam. Mereka salah. Aku sekarang adalah Dinda yang punya tanah, punya akar, dan punya alasan untuk bertarung. Pertempuran untuk Ranu Kumbolo, untuk tanah warisan, dan untuk harga diriku yang tersisa, baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menulis narasinya sendiri. Kabarnya tak datang bagai badai, melainkan merembes pelan seperti kabut pagi di atas danau. Awalnya hanya dari Mbah Siti, yang mendapat kabar dari cucunya yang kerja di apotek di kota kecamatan. Katanya produk Kumbolo gitu itu bikin muka melepuh. Endha, bisiknya sambil menata ulang gelas-gelas di warungku. Kemudian, dari Pak Tirto yang dapat wa dari anaknya di Surabaya. Dia bilang, produk scrap dari merek itu lagi viral karena bikin iritasi parah. Ada yang sampai ke UGD. Aku dan Budi segera menyelidiki. Budi membuka forum kesehatan kulit dan situs pengaduan konsumen. Benar. Gelombang komplain tentang Kumbolo Glow Series dari Amar Cosmetics membanjiri ruang digital. Foto-foto kulit merah, beruntusan meradang, bahkan luka seperti tersiram kimia, bertebaran dengan tagar Kumbolo Glow gagal dan Amar Cosmetics penipu. Tante, lihat ini, kata Budi dengan suara tegang. Dia membuka situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Produk Kumbolo Glow Facial Mist dan Body Scrub yang mereka launch itu, izin edarnya masih dalam proses. Statusnya, dalam penilaian. Tapi mereka sudah jual besar-besaran dan iklan di mana-mana. Itu pelanggaran serius. Tapi itu baru permulaan. Budi, dengan ketekunan seorang digital forensik amatir, mulai melacak lebih dalam. Dia menemukan artikel dari portal berita ekonomi kecil yang mengangkat fenomena startup kosmetik ekspansif. Dalam artikel itu, di bagian akhir, disebutkan secara singkat bahwa Amar Cosmetics sedang mencari investor baru untuk proyek integrasi dari hulu ke hilir, dengan menggandeng perusahaan sister di bidang properti dan agrowisata. Nama, Sentosa Alam Lestari, disebut sekilas. Jadi, ini bukan cuma soal intimidasi tanah, gumamku, menyatukan kepingan puzzle. Mereka butuh legitimasi. Butuh narasi, asli Ranu Kumbolo, yang kuat untuk menyelamatkan produk gagal mereka. Dengan menguasai tanah di sini, membangun eco resort, atau kebun bahan baku, mereka bisa klaim bahwa produk mereka benar-benar autentik dan alami, untuk menutupi kegagalan formula dan pelanggaran izin. Karma, rupanya,
mulai berjalan dengan logikanya sendiri. Keserakahan Mas Amar yang ingin segalanya instan, mengambil bisnisku dulu, meluncurkan produk tanpa izin lengkap, mengincar tanah dengan cara kotor, mulai berbalik menghantamnya. Beberapa hari kemudian, berita utama di media online lokal Jawa Timur. BPOM gerebek gudang Amar Cosmetics, diduga produk ilegal dan bahan berbahaya. Foto-foto petugas menyita kardus-kardus produk dan bahan kimia dalam karung menjadi bukti visual yang menghancurkan. Pemberitaan besar menyusul di hari-hari berikutnya. Investor mundur, saham Amar Cosmetics anjlok, konsumen gugat class action, dugaan penyelewengan dana investasi untuk proyek sampingan. Di media sosial, wajah Mas Amar yang biasa tampil sempurna kini penuh dengan komentar kemarahan dan cemoohan. Foto-fotonya dengan Riana di villa mewah sekarang dibanjiri komentar, uang hasil tipu-tipu, dan karma is a bitch. Aku menyaksikan semua ini dari warung kopiku, dengan perasaan yang aneh. Bukan kebencian, bukan pula kegembiraan melihatnya jatuh. Melainkan sebuah pengakuan akan hukum alam, bangunan yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan manipulasi, suatu saat akan runtuh menimpa pembangunnya. Tapi, seperti predator yang terluka, ia justru bisa menjadi lebih berbahaya. Keesokan harinya setelah berita gerebekan BPOM, Budi yang masih stay di rumahku, menerima notifikasi aneh di laptopnya. Ada yang coba akses data kita, Tante, katanya, wajahnya pucat. Attempt hacking ke file yang kita kumpulin tentang Sentosa Alam Lestari dan koneksinya ke Amar. Untungnya, Budi sudah mengamankan data dengan enkripsi sederhana dan backup di cloud yang berbeda. Apakah mereka tahu kita yang selidiki? Susah dikatakan. Mungkin mereka cuma sweeping umum. Siapa tahu yang punya data jelek tentang mereka. Atau, mungkin mereka curiga sama Tante karena Tante satu-satunya yang jelas-jelas nolak tawaran mereka dan punya motif balas dendam. Tekanan ke warungku dan kebun juga tak berkurang. Malah, si preman tinggi kembali, kali ini sendirian. Wajahnya tak lagi bersenyum. Deadline izin besok, Bu. Gimana? Urus atau enggak? Suaranya kasar. Sudah saya konsultasikan dengan Pak Kades dan dinas terkait. Untuk usaha mikro seperti saya, cukup dengan surat keterangan usaha dari kelurahan. Dan itu sedang saya urus, jawabku dengan tenang, mengulang kata-kata Pak Jono. Matanya menyipit. Jangan main-main, Bu. Urusan di kota sama urusan di kampung beda. Bisa bahaya kalau terlalu pinter. Ancaman itu tak terselubung lagi. Saya hanya taat hukum, Mas. Seperti seharusnya semua orang. Balasku, menatapnya langsung. Dia pergi dengan menggerutu. Tapi malam itu, batu besar dilempar ke jendela belakang rumahku. Kaca pecah berhamburan. Aku terjaga, jantung berdegup kencang, diselimuti ketakutan yang dingin. Ini bukan lagi sekadar intimidasi verbal. Ini kekerasan fisik. Budi, yang tidur di ruang tamu, langsung bangun. Tante. Apa itu? Budi, ambil ponselmu, rekam, bisikku. Kami memeriksa kerusakan. Batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Untungnya jendela itu di kamar kosong. Ini peringatan, kataku, suara gemetar meski berusaha tegar. Esok paginya, kami melapor ke Pak Jono. Dia menghela napas panjang. Saya sudah duga mereka akan naik level. Tapi tenang. Saya sudah koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Akan ada patroli rutin malam hari di sekitar sini. Tapi, Bu Dinda, kamu harus ekstra hati-hati. Orang-orang seperti ini, apalagi kalau bos mereka lagi terdesak di kota, bisa jadi nekat. Keterdesakan itu ternyata benar-benar terjadi. Di suatu sore, saat danau dilukis warna jingga oleh matahari sore, sebuah mobil mewah yang kusam dan penuh debu, sebuah Mercedes yang jelas-jelas bukan untuk jalan kasar, berhenti dengan kasar di depan warungku. Dari dalamnya, turun seorang lelaki yang begitu familiar, namun seakan telah menua 10 tahun dalam hitungan bulan. Mas Amar. Baju linennya kusut, matanya berkantung hitam dan penuh kelelahan. Senyum manipulatifnya hilang, diganti kerutan kecemasan di dahi. Dia melangkah mendekat, dan aroma parfumnya yang mahal kini tercampur bau keringat dan rokok. Dinda, katanya, suaranya serak. Kita perlu bicara.
Kehadirannya bagai mimpi buruk yang berjalan keluar dari layar media sosial dan berdiri di hadapanku, di teras warungku sendiri. Udara sejuk Ranu Kumbolo tiba-tiba terasa pengap, penuh dengan kenangan pahit dan aroma terre de Hermes yang kini terasa palsu. Tutup warungmu sebentar, Dinda. Untuk kita, pinta Mas Amar, matanya melirik ke sekeliling. Beberapa pelanggan yang sedang duduk, sepasang backpacker dan seorang pemuda lokal, memandang penasaran. Warung saya buka untuk umum, Mas. Apapun bisa dibicarakan di sini, jawabku, tak bergeming dari belakang konter kayu sederhana. Tanganku tetap sibuk membersihkan portafilter mesin kopi manual, memberinya isyarat bahwa waktuku berharga. Dia menghela napas, ekspresi kesabaran palsunya yang dulu sering dia mainkan kembali muncul, tapi sekarang retak-retak. Baiklah. Dia menarik sebuah bangku, duduk persis di hadapanku, terpisah hanya oleh konter. Budi, yang sedang duduk di pojok dengan laptopnya, mengangkat alis dan secara diam-diam mengaktifkan fitur perekam suara di ponselnya. Aku datang karena keadaan sedang sulit, Mas Amar memulai, menatap tangannya yang kini tak lagi mengenakan jam tangan Rolexnya. BPOM, gugatan konsumen, investor yang kabur, semuanya runtuh. Aku diam. Biarkan dia berbicara. Dengarkan, Dinda. Aku tahu, aku membuat kesalahan. Terlalu ambisius. Tapi semua itu untuk kita dulu, kau ingat. Dia mencoba menangkap mataku, tapi aku menatapnya kosong. Sekarang, aku punya peluang untuk menyelamatkan segalanya. Ada investor dari Singapura yang tertarik dengan konsep Integrated Wellness Resort di sini, di Ranu Kumbolo. Mereka mau injeksi dana besar, tapi syaratnya, lahan kunci harus sudah aman. Jantungku berdegup kencang. Integrated Wellness Resort jadi, benar dugaan kami. Lahan kunci itu, salah satunya adalah tanah warisanmu ini, Dinda. Lokasinya sempurna. View langsung ke danau. Kami, perusahaan saudariku, Helena, bisa membelinya dengan harga yang sangat tinggi. 2 kali, bahkan 3 kali harga pasar. Dengan uang itu, kau bisa membangun hidup baru dimanapun. Lebih baik dari ini. Tangannya menunjuk sekeliling warungku yang sederhana, dengan nada yang hampir merendahkan. Ini bukan sekadar transaksi, Dinda. Lanjutnya, suaranya merendah, mengambil nada intim yang dulu sering meluluhkan hatiku. Ini kesempatanku untuk memperbaiki kesalahan. Dengan menjual tanah ini padaku, kau akan membantuku bangkit. Dan aku akan memastikan kau dapat bagian yang adil kali ini. Bisa kita tulis hitam di atas putih. Kau akan kaya, Dinda. Tidak perlu lagi berpanas-panas jualan kopi. Kata-katanya seperti racun manis. Dia menawarkan kekayaan, sekaligus menyelubunginya dengan janji penebusan dosa dan belas kasihan terhadap keadaan burukku, berjualan kopi. Logika manipulatifnya masih sama, memutarbalikkan situasi seolah dia yang korban dan solusi, sambil merendahkan pilihanku. Berapa harga? Sangat tinggi, yang Mas maksud? Tanyaku dingin, ingin mendengar angka itu dari mulutnya. Dia menyebutkan sebuah angka. Benar, jumlah yang fantastis. Setara dengan kekayaan yang dulu direnggutnya dariku, mungkin lebih. Cukup untuk membuatku hidup mewah seumur hidup di kota kecil. Dan syaratnya? Tanyaku lagi. Syaratnya, cepat. Investor ini tidak mau menunggu. Kita bisa selesaikan minggu depan di notaris. Aku akan urus semua biaya dan pajak, jawabnya cepat. Matanya berbinar melihatku bertanya, mengira aku tertarik. Aku mengambil napas dalam-dalam. Bau kopi, tanah, dan udara danau menguat, mengingatkanku pada siapa diriku sekarang. Maaf, Mas. Tanah ini tidak dijual. Senyum tipisnya langsung lenyap. Dinda, jangan bodoh. Ini tawaran sekali seumur hidup. Apa yang kau dapat di sini? Keringat dan recehan? Lihat sekelilingmu. Suaranya mulai meninggi, kehilangan kesabaran. Yang kudapat di sini adalah kedamaian, kemandirian. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, terutama uang dari Mas. Jawabku, suara tetap tenang meski tangan di bawah konter bergetar. Wajahnya berubah merah. Topeng kesantunan terkelupas sepenuhnya. Kau masih sakit hati, ya? Masih dendam karena perceraian? Itu sudah hukum,
Dinda, aku menang secara hukum. Sekarang aku coba bantu kau, dan kau malah sombong dengan tanah lapuk ini. Bantu? Suaraku akhirnya meninggi, mengejutkan bahkan diriku sendiri. Membantu dengan mengirim preman? Menyebar fitnah? Melempar batu ke rumahku? Itu cara Mas membantu? Dia terperangah sejenak, lalu menyembunyikannya dengan geram. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Itu urusan perusahaan pengembang. Aku cuma urusan bisnis besar. Bisnis besar yang berantakan karena produk ilegal dan izin bodong. Seruku, tak lagi bisa menahan amarah yang terpendam. Dan sekarang Mas mau menyelamatkan bisnis itu dengan merampas tanah terakhirku? Tidak. Cukup. Dia berdiri dengan kasar, mendorong bangkunya hingga jatuh. Kau pikir dengan ngeyel begitu kau menang? Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, Dinda. Perusahaan saudariku, jaringan hukumnya, kami bisa dapatkan tanah ini dengan cara lain. Lebih sulit, lebih mahal, tapi bisa. Dan kau akan benar-benar dapat nothing. Seperti dulu. Ancaman itu telanjang. Persis seperti di pengadilan dulu. Senyum tipis kemenangan itu kembali muncul. Tapi sekarang dipaksakan, dipenuhi keputusasaan. Sekarang saya tahu persis siapa yang saya hadapi, Mas Amar. Jawabku, mendekatkan wajahku ke wajahnya, suara berbisik namun tajam. Saya tahu tentang Helena, tentang Anton, tentang Kumbolo Glow yang gagal dan butuh narasi penyelamatan. Dan saya juga tahu, BPOM dan pengadilan konsumen tidak peduli dengan jaringan hukum yang Mas banggakan. Mereka peduli pada bukti. Dan saya punya beberapa. Itu agak mengada-ada, tapi efeknya langsung terlihat. Wajah Mas Amar pucat. Dia melihat sekeliling, seolah menyadari untuk pertama kalinya bahwa ini bukan lagi wilayah kekuasaannya. Ini wilayahku. Di belakangnya, Budi dengan santai meminum kopinya, memastikan ponselnya merekam dengan jelas. Di kejauhan, Pak Tirto dan anak buahnya sedang memangkas pohon, tetapi matanya tertuju ke arah warung. Kau mengancamku, desisnya. Saya hanya menyatakan fakta, seperti dulu Mas yang suka menyatakan fakta di pengadilan. Balasku, mundur selangkah. Sekarang, saya ada pesanan untuk disiapkan. Silakan, Mas. Tawaran ditolak. Dan tolong sampaikan pada Mbak Helena, tanah di Ranu Kumbolo tidak dijual. Terutama pada keluarga Wijaya. Dia berdiri di sana, gemetar karena kemarahan dan mungkin ketakutan. Debu kekalahan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya mulai menempel di setelan linennya yang kusut. Untuk sesaat, aku melihat bayangan lelaki kecil di balik topeng pengusaha sukses itu. Lelaki yang takut kehilangan, yang rakus, dan yang kini terjepit. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, dia berbalik, masuk ke mobil Mercedesnya, dan pergi dengan semburan debu dari ban yang mencengkeram tanah jalan kampung. Aku menempelkan telapak tangan di konter kayu untuk menahan gemetar yang melanda seluruh tubuhku. Pertemuan itu hanya berlangsung 10 menit, tapi terasa seperti pertarungan lagi. Budi mendekat, mematikan rekaman. Keren, Tante. Dia keluar dari mobil seperti bos, pulang seperti anjing kalah. Tapi aku tidak merasa menang. Hanya lelah. Dan sadar, ini belum berakhir. Ancaman, cara lain, yang lebih sulit dan mahal bergantung di udara. Malam itu, Pak Jono menelepon. Bu Dinda, tadi ada tamu. Bekas suami saya, Pak. Menawar tanah. Wah, berarti tekanan makin gencar. Tapi saya dapat info. Perusahaan mereka, Sentosa Alam Lestari, ternyata mengajukan izin lokasi untuk kafling tanah di sini ke Bupati, dengan melampirkan surat persetujuan dari beberapa pemilik tanah yang dipalsukan. Nama ibu ada di daftar. Mereka klaim ibu sudah setuju menjual. Mereka tidak main-main. Pemalsuan dokumen resmi. Tapi tenang, lanjut Pak Jono. Saya dan Pak Tirto sudah kumpulkan tanda tangan dan surat pernyataan tolak menjual dari mayoritas pemilik tanah yang mereka incar, termasuk asli dari ibu. Besok kita serahkan ke kecamatan dan ke PT WEN sambil melapor pemalsuan. Ini perang dokumen sekarang. Perang dokumen. Perang narasi. Perang ketahanan. Aku melihat ke arah danau yang gelap. Bulan tersembunyi di balik awan.
Tawaran Mas Amar yang fantastis tadi siang, seandainya ku terima, bisa mengakhiri semua pertempuran ini. Aku bisa kaya, pergi, melupakan semua. Tapi aku melihat ke berangkas besi di kamar, ke surat orang tuaku. Mereka tidak meninggalkanku uang untuk lari. Mereka meninggalkanku tanah untuk bertahan, untuk berjuang. Aku mengambil secangkir kopi tubruk, menyeruputnya dalam gelap. Rasa pahitnya membumi, kuat, dan jujur. Tidak seperti racun manis tawaran Mas Amar. Kami siap, Pak. Jawabku pada Pak Jono. Kirimkan dokumen yang perlu saya tanda tangani. Kita hadapi. Kata-kataku sendiri menggelinding di udara malam, berjanji pada arwah ayah dan ibu, dan pada diriku sendiri. Aku tidak akan menjual. Tidak pada ketakutan. Tidak pada uang. Dan tentu saja, tidak pada Mas Amar. Pertempuran selanjutnya memang berpindah ke arena yang sunyi namun penuh duri. Meja-meja administrasi, tumpukan berkas, dan tinta basah di atas kertas bermaterai. Setelah penolakan kerasku dan ancaman balik yang kuluarkan, keluarga Wijaya mengubah strategi. Mereka tidak lagi mengandalkan intimidasi fisik langsung atau bujuk rayu. Sekarang, mereka bermain dengan senjata yang selama ini paling mereka kuasai, manipulasi sistem. Pak Jono, dengan semangat perlawanan yang berkobar, menjadi panglima di garda depan. Beliau mengumpulkan kami, aku, Pak Tirto, Mbah Siti, dan 3 pemilik tanah lain yang menolak menjual, di balai desa. Suasana hening namun tegang. Ini dokumen yang mereka ajukan ke Bapeda, kata Pak Jono, meletakkan fotokopi berkas tebal di atas meja kayu yang penuh coretan. Jari beliau menunjuk sebuah daftar. Daftar pemilik tanah yang telah menyetujui pelepasan hak. Lihat, nama kita semua ada di sini. Aku melihat namaku tercetak jelas. Dinda Harjanti, setuju melepaskan hak atas tanah seluas 2.500 m2 dengan kompensasi, dengan tanda tangan dan cap jempol yang jelas-jelas palsu. Hatiku mendidih. Mereka berani memalsukan tanda tangan di atas materai, geram Pak Tirto. Lebih dari itu, Pak Jono melanjutkan. Mereka juga melampirkan berita acara musyawarah palsu yang menyatakan bahwa masyarakat setuju dengan pengembangan kawasan terpadu, bahkan mendelegasikan pengurusan izin kepada PT Sentosa Alam Lestari. Semua cap dan tanda tangan di situ fiktif. Ini adalah serangan yang lebih berbahaya daripada lemparan batu. Jika dokumen ini lolos, secara hukum tanah kami seolah-olah sudah dilepaskan. Perusahaan bisa mengajukan izin lokasi, bahkan izin pembebasan lahan. Proses hukum untuk membatalkan pemalsuan ini bisa memakan waktu tahunan, dan selama itu, tanah kami terancam dikunci. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanyaku, berusaha tenang. Kita lawan dengan dokumen juga. Tapi yang asli dan kuat, jawab Pak Jono. Beliau membagikan draft surat pernyataan yang harus kita tanda tangani di atas materai dan di hadapan notaris atau camat. Surat itu menyatakan dengan tegas bahwa kita tidak pernah menyetujui pelepasan tanah, tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait PT Sentosa Alam Lestari, dan menolak segala bentuk akuisisi tanah oleh perusahaan tersebut. Selain itu, kita juga akan membuat surat kuasa khusus kepada Pak Jono selaku kepala desa untuk mewakili kita dalam setiap urusan hukum terkait hal ini. Ini butuh biaya. Materai, notaris, mungkin juga konsultan hukum, kata Pak Jono melihat kami satu persatu. Saya akan tanggung biaya untuk kita semua, ucapku, tanpa pikir panjang. Uang dari tabungan warisan orang tua masih ada. Ini tepat untuk digunakan sesuai wasiat mereka, melindungi tanah. Pak Tirto dan yang lain protes, tapi aku bersikeras. Ini bukan charity. Ini investasi kita bersama untuk mempertahankan rumah kita. Prosesnya melelahkan. Kami harus ke kantor camat, menjelaskan berkali-kali pada pejabat yang awalnya skeptis, bahkan sedikit takut dengan nama besar pengusaha dari Surabaya. Butuh seminggu penuh dan lobi alot dari Pak Jono yang gigih sebelum seluruh berkas kita terkumpul sempurna, dilengkapi dengan video pernyataan sikap kami masing-masing sebagai bukti tambahan. Sementara itu, di front line, Budi tak berhenti bekerja. Dengan dokumen pemalsuan yang telah kita dapatkan, dia menggali lebih dalam rekam jejak digital Helena dan Anton Wijaya. Dia menemukan pola yang menarik,
PT Sentosa Alam Lestari ternyata memiliki anak perusahaan lain yang bergerak di bidang pengadaan bahan kimia farmasi. Perusahaan inilah yang tercatat sebagai supplier beberapa bahan baku untuk Amar Cosmetics. Ini konflik of interest yang serius, Tante, kata Budi. Kakaknya supply bahan baku, adiknya pakai untuk produk kosmetik. Bisa saja terjadi markup harga atau, yang lebih parah, penggunaan bahan grade rendah untuk menekan biaya. Dia menyusun sebuah timeline yang menunjukkan bagaimana produk Kumbolo Glow diluncurkan dalam waktu sangat singkat setelah Amar Cosmetics mendapat suntikan dana dari investor tak bernama, yang menurut dugaan kuat adalah Helena sendiri. Mereka membuat produk cepat saji, dengan klaim, alami, dari sini. Tapi supply chain-nya bermasalah dan izinnya belum lengkap, simpul Budi. Ini bukan bisnis, Tante. Ini skema cepat kaya yang riskan. Semua data ini kami kumpulkan rapi. Tapi kami bingung. Untuk apa? Melaporkan ke polisi? Kasus pemalsuan tanda tangan sudah kami laporkan. Tapi prosesnya lambat. Tekanan justru datang dari arah yang tak terduga. Suatu pagi, seorang wanita parubaya dengan pakaian dinas sederhana datang ke warung. Dia memperkenalkan diri sebagai Ibu Rina dari Dinas Sosial. Saya mendapat laporan, Bu Dinda, bahwa Anda mendirikan usaha di atas tanah yang statusnya masih sengketa dan menghalangi pembangunan fasilitas umum yang akan mensejahterakan masyarakat sekitar. Katanya dengan sopan namun kaku. Sengketa? Fasilitas umum. Tanah saya jelas statusnya, Bu. Sertifikat hak milik. Tidak ada sengketa. Dan fasilitas umum apa yang dimaksud? Rencananya, di lahan-lahan tepi danau akan dibangun pusat edukasi konservasi dan tempat pelatihan UMKM oleh pihak ketiga yang berizin. Pengembangnya, PT Sentosa Alam Lestari, telah mengajukan proposal CSR yang sangat baik. Jelas Ibu Rina sambil menunjukkan proposal yang di dalamnya tercantum gambar bagus gedung bertuliskan, Pusat Pemberdayaan Masyarakat Ranu Kumbolo. Mereka kini menggunakan kartu, pemberdayaan masyarakat, dan CSR. Memutar narasi seolah mereka adalah penyelamat, dan aku, yang mempertahankan tanah milikku sendiri, dijadikan penghalang kemajuan kampung. Aku menunjukkan surat pernyataan bermaterai dan laporan pemalsuan tanda tangan kami. Ibu Rina terlihat kaget. Ini berbeda dengan yang saya terima, gumamnya. Karena yang ibu terima adalah dokumen palsu. Bu, jawabku tegas. Saya dan tetangga di sini tidak pernah diajak musyawarah. Kami justru menjadi korban upaya pengambilan tanah paksa. Pertemuan itu berakhir dengan Ibu Rina berjanji akan meninjau ulang. Tapi jelas, mesin propaganda mereka bekerja dengan baik, menyusup ke instansi pemerintah dengan narasi yang menggiurkan. Merasa terjepit di dua front, hukum dan sosial, aku teringat pada sesuatu. Sesuatu yang tersimpan di brankas besi itu selain surat dan tabungan, USB flash drive berisi scan dokumen. Dengan bantuan Budi, kami meneliti setiap file di dalamnya. Selain scan sertifikat, ada juga surat-surat lama transaksi tanah orang tuaku, surat hibah, dan sebuah folder tersembunyi berisi scan surat wasiat asli almarhum orang tuaku yang dibuat di hadapan notaris. Wasiat itu sangat rinci, menyebutkan bahwa rumah dan tanah di Ranu Kumbolo adalah untukku, Dinda, untuk dijadikan tempat berpijak dan sumber kehidupan. Dan dengan tegas menyatakan tidak boleh dijual atau dialihkan kepada siapapun, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa untuk keselamatan jiwa, dan harus dengan persetujuan majelis keluarga yang terdiri dari paman dan tokoh adat setempat. Ini adalah senjata hukum yang sangat kuat. Wasiat itu memperkuat posisiku bukan hanya sebagai pemilik, tetapi sebagai penerima amanah dengan syarat tertentu. Penjualan tanah, apalagi kepada perusahaan seperti Sentosa Alam Lestari, jelas melanggar wasiat. Tante, ini emas, seru Budi. Wasiat seperti ini punya kekuatan hukum yang besar. Mereka tidak bisa main paksa atau main palsu tanda tangan kalau ada dokumen ini. Kami segera membuat salinan legalisir dari wasiat itu dan melampirkannya ke dalam setiap berkas perlawanan kami, sekaligus menyampaikannya ke Dinas Sosial, Bapeda, dan ke kantor polisi sebagai tambahan alat bukti dalam laporan pemalsuan. Efeknya segera terasa. Panggilan dari pihak perusahaan yang selama ini selalu melalui Anton, kini berganti.
Suara wanita tegas di seberang telepon memperkenalkan diri sebagai Helena Wijaya. Bu Dinda, saya kira kita perlu berbicara baik-baik. Sebagai sesama perempuan dan pengusaha, katanya, nada awalnya mencoba netral. Selama pembicaraan itu mengakui hak saya dan tidak melanggar hukum, saya terbuka. Mbak Helena, jawabku. Saya melihat Anda melampirkan surat wasiat orang tua Anda. Itu sangat mengharukan. Tapi, Bu Dinda, wasiat bisa saja tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kami menawarkan kemajuan. Wasiat orang tua saya adalah hukum tertinggi bagi saya. Dan hukum negara pun menghargainya. Potongku. Apakah perkembangan zaman yang Mbak maksud adalah pemalsuan tanda tangan dan penyebaran fitnah? Diam sejenak. Lalu, nada di seberang telepon berubah, dingin dan penuh ancaman terselubung. Kadang, mempertahankan sesuatu yang usang hanya akan menyulitkan diri sendiri dan orang sekitar. Saya harap Anda bijak. Kasus pemalsuan itu bisa saja berbalik jika ada bukti bahwa Anda sendiri yang merekayasa untuk menaikkan harga jual. Aku menarik napas. Mereka tidak akan berhenti. Perang di atas kertas ini hanyalah pertempuran sebelum pertempuran yang lebih besar. Tapi kini, aku berdiri di atas pijakan yang lebih kokoh. Kebenaran, dokumen sah, dan wasiat yang penuh cinta. Silakan lakukan apa yang menurut Anda perlu, Mbak Helena, jawabku perlahan. Saya dan masyarakat di sini sudah siap dengan segala bukti yang sah. Dan ingat, Ranu Kumbolo bukan Jakarta. Di sini, kami masih percaya pada warisan dan harga diri. Telepon ditutup. Aku memandang danau yang tenang. Perang di atas kertas mungkin belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya amunisi yang seimbang. Senjata terkuatku tidak kubeli dari uang warisan, tapi diberikan oleh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu, dengan sebuah kunci perak dan sebuah pesan. Selalu sisakan sesuatu untuk dirimu sendiri, di tempat yang aman. Tempat yang aman itu ternyata bukan hanya brankas besi, tapi kebenaran, kejujuran, dan keberanian untuk berkata, tidak, pada segala bentuk manipulasi. Entah dari mantan suami, kakak perempuannya, atau siapapun. Perlawanan berbasis dokumen ternyata memang memperlambat laju mesin penggerak keluarga Wijaya, tapi tidak menghentikannya. Justru, tekanan yang kian mendesak membuat mereka semakin nekat. Helena, dalam satu panggilan telepon singkat yang terakhir, berkata dengan dingin, Anda bermain api, Bu Dinda. Hati-hati jangan sampai terbakar sendiri. Aku tahu ancaman itu nyata. Tapi aku juga tahu, dalam perang seperti ini, pihak yang lebih putus asa biasanya akan melakukan kesalahan fatal. Dan kesalahan itu datang dari arah yang tak terduga. Suatu siang, saat warung sedang sepi, seorang lelaki berusia sekitar 40-an, dengan pakaian sederhana yang terlalu rapi untuk seorang pekerja kasar, mendekat. Dia terlihat gugup, sering menoleh ke belakang. Permisi, Bu Dinda? Bisa ngobrol sebentar? Privat, bisiknya. Aku mengajaknya ke bagian belakang rumah, di teras kecil yang menghadap kebun jeruk. Saya Dani, katanya, berjabat tangan dengan erat. Saya, dulu pernah kerja di PT Sentosa Alam Lestari, sebagai sopir sekaligus tukang antar dokumen. Jantungku berdegup kencang. Dan sekarang saya sudah keluar. Saya nggak tahan, Bu. Saya nggak bisa tidur. Matanya merah. Saya antar dokumen-dokumen itu, termasuk yang surat-surat palsu pakai tanda tangan warga sini. Saya juga yang antar amplop-amplop, uang rokok, ke beberapa oknum di dinas dan ke preman-preman bayaran. Saya tahu semua. Ini serius, Mas Dani. Kenapa Anda datang pada saya? Tanyaku, tetap waspada. Karena saya lihat Bu melawan. Dan saya dapat kabar dari dalam, mereka lagi nyiapin langkah terakhir buat Bu. Lebih kotor. Dia menunduk. Saya punya anak istri, Bu. Saya takut. Tapi kalau saya diam terus dan sesuatu terjadi pada Bu, nanti dosa saya makin besar. Saya orang sini asli, Bu. Orang tua saya juga punya tanah di lereng sana. Dia kemudian bercerita rinci tentang Anton Wijaya yang kasar dan selalu marah jika ada yang menolak. Tentang Helena yang dingin dan menghitung setiap rupiah, bahkan untuk uang suap. Tentang instruksi langsung dari Sinyo Amar,
panggilannya untuk Mas Amar, untuk mempercepat penguasaan lahan di Ranukumbolo dengan cara apapun. Karena dia butuh quick win untuk menenangkan investor yang mulai gelisah dengan skandal BPOM. Tapi yang paling gila, Bu, Dani melanjutkan, suaranya bergetar. Mereka mau pakai cara hukum yang lebih kejam. Mereka mau bikin laporan ke polisi kalau Bu Dinda yang memalsukan dokumen dan memeras mereka. Mereka sudah siapin saksi bayaran dari preman yang pernah ganggu warung Bu. Mereka mau bikin Bu kena pasal pemalsuan dan pemerasan. Biar Bu sibuk berurusan dengan hukum, tanahnya bisa diklaim mereka sebagai jaminan atau dikuasai paksa. Ini adalah eskalasi yang mengerikan. Memutar balik fakta sepenuhnya. Dari korban menjadi tersangka. Apa Anda punya bukti? Tanyaku, hampir tak bersuara. Dani mengangguk pelan. Dari tas kain lusuhnya, dia mengeluarkan sebuah ponsel tua. Saya rekam. Kadang kalau lagi nunggu di mobil, saya rekam obrolan mereka. Saya juga simpan foto-foto dokumen asli yang belum dipalsukan tanda tangannya. Jarinya gemetar membuka file. Ada beberapa rekaman suara dengan kualitas buruk tapi masih bisa terdengar. Suara Anton yang kasar. Goblok. Surat ini besok harus udah ada cap kelurahan palsunya. Kalau enggak, gue gebuk lu. Ada juga suara Helena di telepon. Amar, tenang. Kalau si janda bandel itu enggak mau juga, kita jatuhkan dengan pasal berlapis. Dia kan enggak punya backing. Kasihan sih, tapi bisnis ya bisnis. Rekaman itu adalah petir di siang bolong. Juga, ada foto-foto dokumen asli berisi daftar tanah dengan kolom persetujuan yang masih kosong. Sebelum kemudian difoto lagi dengan kolom yang sudah terisi tanda tangan palsu. Ini bisa membongkar semua. Gumamku. Saya mau bersaksi, Bu. Tapi, tolong lindungi keluarga saya. Mereka tahu saya keluar. Saya takut, pinta Dani. Air matanya akhirnya menetes. Aku segera menghubungi Pak Jono dan Budi. Dalam pertemuan darurat, kami memutuskan untuk membawa Dani dan semua buktinya langsung ke pengacara yang direkomendasikan oleh Notaris Gunawan, seorang pengacara senior di Malang yang dikenal integritasnya, namanya Bapak Haryanto. Di kantor Pak Haryanto yang sederhana namun berwibawa, kami memutar rekaman dan menunjukkan dokumen. Wajahnya serius. Ini sangat kuat. Ini bukan hanya bukti pemalsuan, tapi juga konspirasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan sistematis, termasuk rencana pengaduan palsu. Beliau menatap Dani. Anda berani menjadi saksi di depan pengadilan. Dani, dengan dukungan istrinya yang ternyata juga ikut serta, mengangguk mantap. Saya berani, Pak, asal keluarga saya aman. Pak Haryanto kemudian menghubungi seorang koleganya di kepolisian resor yang dipercaya. Laporan kami yang sebelumnya tentang pemalsuan tanda tangan, kini dilengkapi dengan bukti baru yang jauh lebih mengguncang. Rekaman, foto, dan kesaksian mantan karyawan. Efeknya seperti domino. Polisi bergerak cepat. Mungkin juga karena tekanan publik dari skandal Amar Cosmetics yang masih panas. Anton Wijaya ditangkap di sebuah hotel di kota kabupaten sehari setelah laporan kami masuk. Penangkapan itu digembar-gemborkan media lokal. Direktur operasional perusahaan pengembang diciduk terkait pemalsuan dokumen dan konspirasi penguasaan tanah warga. Pemberitaan itu membuka kotak Pandora. Warga lain di daerah berbeda yang juga mengalami modus serupa mulai berani speak up. Nama PT Sentosa Alam Lestari dan keluarga Wijaya menjadi buah bibir untuk alasan yang salah. Tapi, kami tahu ini belum selesai. Helena dan Mas Amar masih berkeliaran. Mereka punya sumber daya hukum yang besar. Dan ancaman balik mereka masih nyata. Saat itulah, Pak Haryanto memberi saran yang mengejutkan. Ibu Dinda, ada satu hal yang bisa kita lakukan sebagai langkah preventif dan ofensif sekaligus. Kita ajukan gugatan perdata dan laporan pidana langsung kepada Amar Wijaya dan Helena Wijaya sebagai otak intelektual, dengan menggunakan segala bukti yang ada. Kita ungkap hubungan bisnis mereka yang bermasalah, konflik kepentingan suplai bahan baku kosmetik, dan rencana sistematis mereka untuk menguasai lahan di Ranukumbolo. Kita bongkar semuanya di pengadilan. Artinya, aku harus siap berhadapan lagi dengan Mas Amar di ruang sidang. Tapi kali ini, posisinya terbalik. Aku yang akan menjadi penggugat.
Tapi bukankah ini akan sangat panjang dan mahal? Tanyaku. Bisa jadi, akui Pak Haryanto. Tapi dengan bukti sekuat ini, ada kemungkinan besar mereka akan memilih berdamai di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang menguntungkan kita. Atau, jika mereka nekat, kita punya peluang menang yang besar. Dan yang terpenting, ini akan mengikat mereka secara hukum, sehingga mereka tidak bisa lagi mengganggu ibu dan warga. Malam itu, aku duduk di tepi danau, memikirkan keputusan besar ini. Berhadapan lagi dengan Mas Amar di pengadilan adalah mimpi buruk yang tak ingin kualami lagi. Tapi ketakutan itu kalah oleh tekad yang lebih besar. Untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Tidak hanya untukku, tapi untuk Dani, Pak Tirto, Mbah Siti, dan semua warga yang selama ini diam karena takut. Aku melihat ke langit berbintang. Ayah, Ibu, bisikku. Dulu kalian beri aku kunci untuk membuka brankas. Sekarang, kalian kirimkan kunci lain untuk membongkar kejahatan. Aku akan pakai kunci itu. Keesokan harinya, dengan ditemani Pak Haryanto, Budi, dan didukung oleh Pak Jono serta para tetangga, aku mendatangi kantor polisi untuk melengkapi laporan dan menyatakan kesediaanku untuk maju sebagai korban dan saksi dalam kasus yang lebih besar. Dani dan keluarganya diamankan di rumah saudaranya di luar kota. Proses hukum yang besar dan menegangkan akan segera dimulai. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku dikelilingi oleh sekutu, dibekali dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, dan didorong oleh sebuah keinginan yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Keinginan untuk memulihkan keadilan, dan membuktikan bahwa kebenaran, meski lambat dan berliku, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Dan jalannya kali ini, dimulai dari sebuah rekaman suara di ponsel tua seorang sopir yang memiliki nurani. Pengadilan Negeri Malang, ruang sidang yang berbeda tapi dengan hawa yang sama tegang. Kali ini, kursi-kursi di belakangku tidak kosong. Di sana duduk Pak Jono dengan kemeja batiknya yang terbaik, Mbah Siti dengan kebaya santainya, Pak Tirto dengan wajah tegang, dan Budi dengan laptopnya siap untuk presentasi data jika diperlukan. Mereka adalah barisan pendukungku, benteng yang hidup yang memberiku kekuatan untuk tidak goyah. Di seberang, kursi terdakwa tidak diisi oleh Mas Amar atau Helena. Anton Wijaya, dengan rompi tahanan oranye, duduk lesu. Tapi di bangku kuasa hukum mereka, duduk 3 pengacara berjas mahal mewakili PT Sentosa Alam Lestari, dan 1 pengacara khusus yang mewakili Amar Wijaya dan Helena Wijaya secara personal. Mereka terlihat angkuh, tapi ada keretakan di balik kacamata mereka, ketidaknyamanan yang tak bisa mereka sembunyikan sepenuhnya. Aku sendiri duduk di kursi saksi, tepat di sebelah jaksa penuntut umum. Aku bukan lagi pihak yang digugat, bukan lagi korban pasif. Aku adalah bagian dari mesin penuntut keadilan. Persidangan ini bukan lagi tentang perceraian dan harta gonogini. Ini adalah perkara pidana dengan dakwaan berat, konspirasi melakukan pemalsuan surat, pengancaman, serta upaya perampasan tanah dengan cara melawan hukum disertai rencana pengaduan palsu. Dakwaan yang bisa berujung pada hukuman penjara bertahun-tahun. Hari-hari persidangan berlangsung alot dan penuh ketegangan. Pengacara keluarga Wijaya mencoba membantah setiap bukti. Mereka menyebut rekaman Dani sebagai rekayasa, menyebut Dani sebagai mantan karyawan yang dendam karena dipecat. Mereka berusaha memutar balik fakta, mencoba menggiring opini seolah aku yang memanfaatkan situasi untuk memeras perusahaan. Tapi bukti-bukti yang kami miliki terlalu kuat dan saling berkait. Pak Haryanto, sebagai kuasa hukumku, mempresentasikannya dengan metodis dan mematikan. 1. Rekaman suara dan foto dokumen asli dari Dani yang membuktikan pemalsuan terstruktur. 2. Keterangan saksi dari Pak Jono dan para pemilik tanah tentang intimidasi dan penyebaran fitnah. 3. Laporan ahli forensik dokumen yang menyatakan tanda tangan di dokumen perusahaan adalah palsu. 4. Data dari Budi yang menunjukkan hubungan finansial dan kepemilikan yang erat antara PT Sentosa Alam Lestari, Amar Cosmetics, dan perusahaan supplier bahan kimia milik Helena. Data ini membongkar potensi konflik kepentingan dan motif di balik upaya penguasaan tanah di Ranukumbolo, bukan sekadar untuk villa, tapi untuk membangun narasi, keaslian, guna menutupi kegagalan produk dan praktik bisnis bermasalah di Amar Cosmetics. Puncaknya adalah ketika aku sendiri dipanggil ke mimbar saksi. Saat itulah,
Untuk pertama kalinya sejak pertemuan di warung, aku bertatapan langsung dengan Mas Amar. Dia duduk di bangku khusus di belakang pengacaranya. Wajahnya pucat, lesu, kehilangan semua kilau yang dulu. Tatapannya kosong, menghindar. Helena di sampingnya, masih berusaha terlihat tegas, tapi kekakuannya seperti patung lilin yang retak. Jaksa penuntut umum menanyakanku tentang segala hal. Mulai dari perceraian, cara Mas Amar mengambil alih bisnis, hingga kedatangannya ke Ranukumbolo dengan tawaran dan ancaman. Aku menjawab dengan jernih, tenang, dan faktual. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada air mata yang dramatis. Hanya narasi yang jernih tentang kebohongan dan manipulasi yang kualami. Saksi mengenal terdakwa Anton Wijaya, tanya JPU. Tidak langsung. Tapi saya tahu dia adalah tangan kanan dari Mbak Helena Wijaya, kakak kandung mantan suami saya, Amar Wijaya. Jawabku. Dan apa hubungan kasus pemalsuan dokumen tanah ini dengan Amar Wijaya? Sebelum sidang perceraian, dia mengambil semua harta saya. Setelah bisnisnya runtuh karena masalah hukum, dia dan kakaknya berusaha mengambil tanah warisan terakhir saya, dengan cara apapun, termasuk cara-cara kotor yang sedang kita bicarakan di sini. Ini seperti, mereka ingin memastikan saya tidak punya apa-apa sama sekali. Suaraku tidak bergetar. Perasaanku hampa, seperti sedang bercerita tentang orang lain. Saat itulah aku sadar, luka itu belum sembuh, tapi aku telah belajar untuk hidup dengannya tanpa membiarkannya menguasai diri. Pengacara lawan mencoba menjeratku dengan pertanyaan menjebak tentang motif balas dendam. Pak Haryanto dengan cepat membantahnya, menunjukkan bahwa laporan pertama justru datang dari pihak warga dan kepala desa, jauh sebelum aku secara resmi terlibat. Persidangan berlangsung selama 3 bulan. Tekanan publik dan media semakin kuat. Terutama setelah beberapa media nasional mengangkat kasus ini sebagai contoh corporate bullying terhadap masyarakat kecil. Nama keluarga Wijaya menjadi sinonim dengan keserakahan dan kecurangan. Akhirnya, hari pembacaan putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Majelis hakim membacakan pertimbangan panjang. Intinya jelas, bukti-bukti dakwaan dianggap kuat dan saling menguatkan. Hakim menyatakan Anton Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemalsuan surat dan konspirasi. Dia dihukum 4 tahun penjara. Yang lebih mengguncang adalah pertimbangan untuk Amar dan Helena Wijaya. Meski tidak duduk di kursi terdakwa, hakim secara tegas menyebutkan dalam amar putusan bahwa terdapat cukup bukti keterlibatan mereka sebagai otak di belakang tindak pidana yang dilakukan oleh Anton. Hakim merekomendasikan jaksa untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap keduanya secara terpisah. Selain itu, hakim juga membatalkan semua dokumen palsu yang diajukan PT Sentosa Alam Lestari dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk mencabut semua izin lokasi yang diajukan berdasarkan dokumen palsu, serta dilarang melakukan segala bentuk transaksi atau pendekatan kepada para pemilik tanah yang telah memberikan pernyataan penolakan. Ini adalah kekalahan telak. Lebih dari sekadar hukuman bagi Anton. Ini adalah pernyataan hukum bahwa seluruh skema mereka kotor dan melanggar hukum. Reputasi mereka hancur berantakan. Aku melihat ke arah Mas Amar saat putusan dibacakan. Wajahnya seperti orang yang baru saja mendengar vonis mati. Semua topeng, semua keangkuhan, semua manipulasi, rontok berantakan di bawah berat palu hakim. Dia menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Helena menariknya pergi dengan cepat, menghindari sorot kamera dan tatapan penuh arti dari orang-orang di ruangan itu. Tidak ada rasa kemenangan yang mendebarkan dalam diriku. Hanya kelegaan yang sangat dalam, seperti seseorang yang akhirnya bisa menghela napas panjang setelah sekian lama dicekik. Di luar pengadilan, di bawah terik matahari malang, para wartawan mengepung. Pak Haryanto yang berbicara mewakili. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata, saya hanya bersyukur kebenaran akhirnya bersuara. Ini kemenangan untuk semua warga kecil yang berani membela haknya. Pulang ke Ranukumbolo, kami disambut bagai pahlawan. Mbah Siti memasak nasi tumpeng. Pak Tirto dan petani lain membawa hasil bumi. Warung, kopi Ranudinda, yang hari itu sengaja tutup, dipenuhi oleh warga yang bersuka cita. Bukan hanya karena kemenanganku, tapi karena kemenangan mereka. Mereka merasa dilindungi, merasa suara mereka didengar. Malamnya, setelah semua sepi,
Aku berdiri sendiri di teras warung. Danau Ranu Kumbolo berkilauan di bawah bulan purnama. Rasanya berbeda. Lebih tenang, lebih damai. Perang yang panjang dan melelahkan itu akhirnya usai. Luka-luka yang ditinggalkan, pengkhianatan, intimidasi, fitnah, tidak serta-merta hilang. Tapi kini, luka-luka itu mulai bersepuh dengan sesuatu yang berharga, penghormatan pada diri sendiri. Aku tidak membalas dendam dengan menjatuhkan Mas Amar ke penjara. Proses hukum untuknya dan Helena masih berjalan, tapi itu di tangan yang lain. Aku hanya membela apa yang menjadi hakku, dengan cara yang benar. Dan dalam proses itu, aku menemukan lebih dari sekadar tanah. Aku menemukan kekuatanku sendiri, menemukan komunitas, menemukan makna dari warisan orang tuaku yang sesungguhnya. Angin sepau-sepau berbisik. Aku memegang liontin kunci perak peninggalan ibu yang kini selalu kukenakan. Kunci itu telah membuka brankas rahasia, membuka pintu kebangkitan, dan pada akhirnya, membuka jalan bagi keadilan. Aku menengadahkan wajah, merasakan udara malam yang segar. Masa depan masih panjang. Masih ada warung kopi untuk dikembangkan, kebun untuk ditanam, dan mungkin suatu hari nanti, cerita baru untuk ditulis. Tapi untuk malam ini, cukup hanya dengan berdiri di sini, di tanah warisanku, dengan hati yang untuk pertama kalinya dalam waktu lama, terasa ringan dan bebas. Pulang ke rumah warisan di kampung bukanlah akhir. Justru, itu adalah awal dari segala kisahku yang sebenarnya. Dan kisah itu, kini, benar-benar milikku sendiri.